Bab 1921, Kaisar Sakya. Weng weng weng. Tombak merah darah itu tak terhentikan. Itu merobek kosmos. Selama pertempuran sengit antara puncak Empyrean, puncak lain Empyrean telah meluncurkan serangan diam-diam. Ya, ruang mimpi ilahi terkoyak. Tombak merah darah menusuk ke dalam, menusuk lurus ke titik di antara alis Empyrean Divine Dream. Mahkota emas Empyrean berwarna merah tua karena susah payah, dia menyerang tanpa menahan apapun. Melihat tombak merah darah melesat ke arahnya, Empyrean Divine Dream melayang mundur. Mata indahnya terbuka dan melodi ringan mulai mekar dari sela-sela bibir merah cerinya. Meski suaranya samar, namun mempesona dan menakjubkan. Pada saat itu, ruang di sekitarnya tampak bereaksi luar biasa terhadap suara samar ini. Di dalam ruang gelap gulita, cahaya bintang melonjak. Segera, suara surgawi muncul seperti sinar matahari yang menghidupkan kembali dunia gelap, semuanya mengalir keluar dari tubuh Empyrean Divine Dream. Dari kekosongan ruang, pendaran agung terpancar. Phoenix sejati muncul, menari di alam semesta. Segala macam pemandangan indah mulai bermunculan di alam semesta yang gelap. Melihat ini, murid Lin Ming berkontraksi. Melodi abadi jiwa impian. Pada pertemuan bela diri pertama alam ilahi, Lin Ming secara pribadi mengalami melodi abadi Frost Dream. Karena itulah dia terikat dengannya. Saat melodi misterius ini muncul, dari dalam dunia yang damai, niat membunuh yang tak terbatas meningkat. Di bawah tangan Empyrean Divine Dream, Dream Soul Immortal Melody jauh lebih hebat daripada versi Frost Dream. Dalam ilusi yang sangat menakjubkan, gunung-gunung ilahi muncul, melayang naik turun di angkasa. Pohon-pohon spiritual yang menjulang tinggi menjulang ke langit, sejajar dengan langit. Gunung-gunung ilahi ini melayang di atas planet-planet. Planet-planet meraung saat menabrak tombak merah darah itu. Adapun Phoenix sejati, mereka mengepakkan sayapnya dan api menyapu dunia, mengelilingi mahkota emas Empyrean. Api yang berkobar bahkan membakar kehampaan, seolah-olah selembar kertas hitam telah tersulut. Mahkota emas Empyrean bergetar. Di bawah panas yang tinggi, daging dan darahnya tampak seperti terpanggang dan terbakar. Ketika tombak berwarna merah darah itu dihantam oleh planet-planet itu, ia mulai pecah. Bukan hanya Dewa Primal Empyrean yang terkejut, tetapi bahkan manusia Empyrean pun tercengang. Mimpi ilahi, dia sepertinya telah membuat terobosan. Dewa Langit Skyren dan Buddha Agung tanpa batas hanya pernah mendengar rumor tentang prestise dan kekuatan impian ilahi. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar melihat pertarungannya. Di alam ilahi, meskipun impian ilahi Empyrean telah menggunakan ruang mimpi ilahi sebelumnya, ruang itu selalu dipandang sebagai sesuatu yang sangat halus dan indah, penuh dengan ritme mistis dan rasa estetika yang sangat indah. Belum pernah sebelumnya hal itu digunakan dengan cara yang begitu mengerikan, disertai dengan niat membunuh. Pembangkit tenaga manusia teratas dapat merasakan bahwa sejak awal, Empyrean Divine Dream telah bertarung dengan segala yang dimilikinya, tanpa menahan apapun. Dengan kekuatannya sendiri, dia bersaing dengan dua orang suci puncak Empyrean. Dan, jelas sekali bahwa dia telah sepenuhnya menekan keduanya. Ini adalah kekuatan yang hampir tak terbayangkan. Dewa Langit Skyren dan Buddha Agung tanpa batas sama-sama merasa bahwa mereka jauh lebih rendah darinya. Wanita ini, bagaimana dia bisa begitu galak? Di antara ras suci Empyrean, ada orang lain yang pindah. Busur hitam besar muncul di tangannya. Dia melangkah maju ke dalam kehampaan. Darah keluar dari tangannya, membentuk panah darah. Dengan suara gemuruh yang dalam, tali busur itu kembali mengencang tanpa henti. Semua cahaya di ruang sekitarnya tampak berkumpul di ujung anak panah, menyebabkan segalanya bergetar. Kekuatan tak berujung berkumpul pada titik panah, diarahkan langsung menuju impian ilahi Empyrean yang jauh. Titik panah memancarkan guncangan yang tak terbatas. Riak hitam pekat muncul, menyebar ke segala arah. Kekuatan ini sangat kuat dan kuat, memberikan perasaan bahwa ia bahkan dapat menembus kosmos, sebuah serangan yang benar-benar tak tertahankan. Semua cahaya bintang sejauh 1 juta mil mulai bergoyang dan terdistorsi. Intisari cahaya bintang mulai berkumpul menuju titik panah. Semakin banyak energi yang terkumpul. Anak panah itu mulai melolong ketika cahaya hitam muncul di sekitarnya. Astaga, panah dewa berwarna merah darah yang mengumpulkan cahaya bintang tak berujung menembus ruang angkasa dan menghilang tanpa jejak. Panah pemusnahan ini melesat ke tepi ruang mimpi ilahi. Begitu anak panah itu mencapai sasarannya, pertarungannya akan menjadi 3 lawan 1. 3 puncak Empyrean untuk melawan impian ilahi. Dan saat ini, cahaya bermekaran. Diagram Buddha emas membentang di angkasa. Itu sangat besar dan bersinar dengan cahaya abadi, memandikan ruang di sekitarnya dengan cahaya yang hangat. Dalam cahaya Buddha yang tak terbatas, para Buddha kecil muncul. Para Buddha ini duduk bersila di dalam cahaya Buddha yang tak ada habisnya, membacakan teks-teks kuno. Teks-teks luas berkumpul, mengguncang dunia. Diagram Buddha besar bertabrakan dengan panah hitam pekat. Gelombang suara dering bergema di seluruh dunia. Cahaya ledakan yang tak terbatas menenggelamkan semuanya. Akhirnya, panah hitam itu lenyap, tenggelam seluruhnya oleh cahaya Buddha ini. Untuk menindas seseorang yang memiliki begitu banyak orang, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di ras manusiaku? Suara dingin bergema di angkasa. Orang yang pindah adalah Kaisar Sakya. Sosoknya melayang di tengah diagram Buddha emas raksasa. Wajah tampannya dibanjiri niat membunuh yang mengerikan. Dikabarkan bahwa meskipun Kaisar Sakya masih muda, kekuatannya telah melampaui Buddha tanpa batas agung.
Dia adalah penguasa Gunung Potalan nomor 1. Di tangannya, seberkas cahaya hitam bersinar sebelum terhapus, seolah dia sedang memadamkan lilin. Auranya dalam dan tidak bisa dipecahkan seperti penjara, sangat dalam. Kemarahan di wajahnya seperti gunung berapi yang akan segera meletus. Kaisar Sakya telah memblokir panah yang mengguncang kosmos itu, tindakannya mengejutkan orang-orang suci Empyrean. Khususnya, puncak Empyrean yang menembakkan panah memiliki pandangan yang bermartabat di matanya. Panah itu tadi telah dipadatkan dari vitalitas dan energi darah puncak Empyrean itu. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan Kaisar Sakya untuk memblokirnya, tapi dia telah menggunakan setidaknya 80% dari kekuatannya. Tubuh Kaisar Sakya memancarkan sinar yang menyilaukan, seperti matahari besar yang terbit di angkasa, menyilaukan mata. Matanya terbuka dan cahaya Buddha yang tak berujung berputar di telapak tangannya, membentuk roda Dharma yang sangat besar. Di tengah roda Dharma ini, 6 masa kekuatan muncul, masing-masing berisi kekuatan samsara yang tak tertahankan. Di tengah setiap masa kekuasaan, sosok Kaisar Sakya muncul. Sosok Kaisar Sakya ini memancarkan cahaya yang mengubah kehampaan. Bagaikan pusaran yang tak terbatas, cahaya ini menutupi dunia. Bang, 6 Kaisar Sakya di tengah 6 samsara ini bergabung bersama dengan tubuh asli Kaisar Sakya. Mereka mulai menyeret sosok puncak Empyrean dengan busur hitam pekat. Ini adalah pertarungan yang sengit. Kamu sedang mendekati kematian. Orang suci Empyrean sangat marah. Dia menarik busurnya dan menembak lagi dan lagi. Astaga, 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 bayangan hitam pekat merobek kehampaan, membawa momentum yang menghancurkan surga saat jutaan berkas cahaya hitam muncul. Cahaya hitam ini berasal dari puncak Saint Empyrean, yang menembakkan panah demi panah. Setiap anak panah diresapi dengan esensi darah, dengan mudah mampu menembus sebuah planet. Tapi anak panah hitam yang tampak perkasa itu tidak berguna di hadapan Kaisar Sakya. Setiap anak panah dihentikan oleh cahaya tak berujung dari diagram Buddha emas, yang mencair. 6 avatar agung Kaisar Sakya membentuk diagram Buddha dengan tubuh utamanya. Dalam diagram Buddha ini, setiap Kaisar Sakya ditutupi dengan niat bela diri. Dengan tubuh utama dan avatar ditambahkan bersama-sama, ada 7 tujuan bela diri, ini adalah dasar seni bela diri Kaisar Sakya. Di masa lalu, Kaisar Sakya membagi dirinya menjadi 1 miliar avatar, masing-masing avatar memahami 7 maksud bela diri sendiri dan akhirnya menggabungkannya. Dalam hal pencapaian niat bela diri, Kaisar Sakya telah mencapai puncaknya. Mustahil bagi siapapun untuk mengungguli dia dalam aspek ini. 7 lapisan niat bela diri tiba-tiba berevolusi menjadi 6 samsara. Makna sebenarnya yang sangat kuat dari dao besar berputar-putar di angkasa. Tinjunya seperti planet, pupilnya seperti matahari. Auranya yang luas dan tak terbatas terkunci di dunia sekitarnya, menekan segalanya. Cahaya Buddhis yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya, bertarung secara brutal dengan Santa Empyrean di hadapannya. Bang, 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 suara ledakan terus berlanjut tanpa henti. Orang suci Empyrean dengan keterampilan memanah yang menakjubkan itu terus-menerus didorong oleh serangan Kaisar Sakya yang seperti gelombang pasang. Ledakan meledak di kekosongan di belakangnya. Ketika Santa puncak Empyrean dipaksa mundur, tekanan pada dirinya meningkat setiap langkahnya. Wajahnya menjadi semakin suram. Orang suci Empyrean ini masih mampu bertahan melawan Kaisar Sakya. Meskipun dia bukan tandingan Kaisar Sakya, perbedaannya tidak terlalu besar, dia tidak akan langsung dikalahkan. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat mimpi surgawi melawan 2 orang suci Empyrean, dia menemukan bahwa situasi mereka bahkan lebih buruk daripada situasinya. Ada 2 di antaranya, dan kekuatan keduanya dianggap berada di puncak semua orang suci Empyrean. Namun mereka sendirian dikalahkan oleh mimpi ilahi saja, dengan kemungkinan hidup mereka akan berakhir. Harus diketahui bahwa begitu seseorang mencapai tingkat puncak Empyrean, sulit untuk mati kecuali dewa sejati menyerang. Kita harus mundur. Empyrean yang memegang busur memberitahu para Empyrean puncak lainnya dengan transmisi suara. Sudah mustahil bagi mereka untuk menang. Tetap di sini hanya berarti lebih banyak korban. Menarik, saat Jenderal Suci berjubah merah mati-matian menahan serangan simbol ruang mimpi dewa, dia mengertakkan gigi dan mengirimkan transmisi suara. Ras suci para Empyrean merasa terhina dengan hal ini. Selama beberapa tahun terakhir ini mereka secara dominan berkeliaran di alam ilahi, dan bahkan manusia Empir pun takut untuk melawan mereka. Namun, hari ini merekalah yang dipukuli. Babak 1922, kemenangan mutlak. Bagus, bagus sekali. Rasa malu hari ini akan terbalas di masa depan. Tunggu saja sampai Good Fortune Saint Sovereign dari ras suciku membunuh jalannya ke alam ilahi dan memusnahkan seluruh rasmu. Beberapa ras suci, orang-orang Empir dengan sombongnya menggertak. Jadi bagaimana jika manusia Empyrean lebih kuat? Tidak peduli betapa sengitnya Kaisar Sakya, dia hanya 10-20% lebih kuat dari puncak normal Empyrean, dan tidak peduli betapa hebatnya impian ilahi, bahkan jika dia bisa menekan beberapa puncak Empyrean bersama-sama, jika dia ingin memenuhi tingkat ketuhanan sejati. Bagus Fortune Saint Sovereign maka dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Heh, kamu masih ingin lari? Teruslah bermimpi. Dewa Langit Skyren segera mengetahui rencana pasukan suci untuk melarikan diri. Dia meraung keras dan melambaikan lengan bajunya. Energi jernih dan suci keluar, seolah-olah ada alam semesta besar di dalamnya. Gelombang kekuatan menelan menyapu kelompok orang suci Empyrean.
Dunia menari dalam genggaman. Buddha Agung tanpa batas membentangkan telapak tangannya dan relik-relik yang bersinar di tangannya, kecemerlangannya menyebar ke seluruh kosmos. Dimanapun cahaya Buddha ini menutupi, nyanyian Buddha yang nyaring bergema seperti 8 penjaga agama Buddha, dewa dan yaksa, 1 triliun arhat, semuanya muncul bersamaan. Untuk sementara waktu, ruang di sekitarnya sejauh 1 juta mil ditutupi oleh cahaya spiritual yang mendidih ini. Di sisi medan perang ini, cahaya darah bersinar terang dan bau kematian memenuhi udara. Busur petir merah dan untaian nyanyian Buddha berpotongan, bertabrakan, menyebabkan ruang besar runtuh dan pecah karena dampak energi yang dahsyat. Hukum Dao surgawi bertabrakan dan terdistorsi, bahkan mengacaukan ruang. Kekuatan yang kuat menghancurkan segalanya. Namun, ras suci Empyrean tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mereka melakukan serangan balik, bersama-sama melawan umat manusia. Banyak orang suci Empyrean mengeluarkan harta roh Empyrean mereka. Cahaya ilahi bersinar dan esensi astral mengalir keluar. Ada orang-orang suci Empyrean yang tinjunya menghancurkan kehampaan, seperti meteor yang melewati ruang angkasa. Dari segi kuantitas, orang-orang suci Empyrean memiliki keunggulan. Ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama, mereka mampu menyaingi manusia Empyrean. Namun banyak raja dunia dan tuan suci yang tidak seberuntung itu. Kapal roh ras suci tersapu badai energi, dan langsung meledak. Para seniman bela diri di dalamnya terlempar ke ruang hampa udara, setengah dari mereka langsung terbunuh. Bentuk susunannya, ras suci, Empyrean, berteriak keras. Dalam pertarungan antara para Empyrean, kekuatan Raja Dunia dan Tuan Suci hampir bisa diabaikan. Tapi jika kekuatan mereka dikumpulkan melalui formasi susunan besar kapal roh maka kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan. Setidaknya, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Ras suci para Empyrean sudah terus mengambil langkah untuk mundur. Dan begitu mereka melarikan diri dari medan perang, akan sulit bagi umat manusia untuk mengejar mereka. Fokuskan upayamu dan bunuh elit mereka. Kata mimpi ilahi Empyrean. Ruang mimpi ilahinya meliputi 2 orang suci Empyrean, mereka adalah Sein General dan Mahkota Emas Empyrean. Di antara pasukan Sein, mereka adalah 2 sosok terkuat. Niat Divine Dream jelas, dia ingin menebas kedua individu ini. Kaisar Sakya bergabung. Dia menghentikan serangannya terhadap para Empyrean lainnya dan bergegas menuju 2 puncak Empyrean ini. Di 7 alam semesta ras suci, ada banyak orang Empyrean. Namun, puncak Empyrean masih sangat langka, dan setiap kematian puncak Empyrean masih merupakan kerugian besar bagi para santo. Terlebih lagi, kedua orang ini adalah komandan utama dalam invasi pasukan ras suci ke alam ilahi. Brengsek, Mahkota Emas Empyrean sangat marah ketika dia menemukan bahwa mimpi surgawi telah mengunci dirinya. Dia melolong, kulit dan dagingnya pecah-pecah, memperlihatkan urat-urat putih. Tendon ini sangat kuat, mereka adalah bagian dari kekuatan garis keturunan supernaturalnya. Saat dia menempelkan tendon ini ke tombak darahnya, tombak itu berdengung dan menggigil, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan tanda mistis berputar di sekitarnya. Cahaya berkumpul, membentuk cahaya ilahi yang sangat hitam. Tombak itu disodorkan. Ruang di sekitar cahaya hitam memecahkan planet-planet, mampu menembus kehampaan dan memutarbalikkan hukum langit dan bumi. Astaga, dengan serangan ini, tubuh ras suci Empyrean menggigil. Dia jelas telah menghabiskan banyak energi. Tombak darah itu seperti lubang hitam, menelan cahaya dan energi kemanapun ia pergi, terus berkembang sambil terus maju dengan momentum yang luar biasa. Saat ruang mimpi ilahi diserang oleh serangan dari puncak Empyrean yang memakan esensi darah mereka, ruang itu hampir tertusuk. Tapi di saat yang sama, mata Kaisar Sakya berkilauan dengan cahaya dingin. Tubuh utamanya serta ke-6 avatar niat bela diri itu terjun ke dalam diagram Buddha emas. Seperti 7 Buddha tertinggi, mereka melayang seperti 7 bintang di dalam diagram Buddha. Cahaya keemasan tak berujung terpancar dari tubuh mereka, beresonansi dengan diagram Buddha dan berkembang menjadi 6 pemandangan yang sangat realistis. Di kedalaman neraka, lautan darah mendidih. Segunung tulang menumpuk tinggi di langit saat hantu kelaparan mengais-ngais tanah, melolong kelaparan yang mematikan. Di surga, para dewi beterbangan, suara naga surgawi mencapai cakrawala. Di atas 6 gambar ini, sebuah kuil Buddha emas megah berdiri tegak. Buddha kuno yang tak terhitung jumlahnya duduk di puncak gunung Singgasana teratai, mudra kuno mereka membanjiri dunia ini. Kaisar Sakya telah mengembangkan dunia 6 jalur samsara yang hebat. Serangan Kaisar Sakya mengandung makna sebenarnya dari 6 jalur samsara, 7 lapis niat bela diri, serta harta tertinggi agama Buddha, roda samsara. Bersama-sama, mereka membentuk harmoni yang aneh dan unik yang memancarkan kekuatan besar. Ini adalah salah satu perwujudan Kaisar Sakya setelah memahami arti sebenarnya dari niat bela diri Buddha hingga puncaknya. Arti sebenarnya dari 6 jalur samsara adalah seperti panci penggiling dao besar yang dengan kejam menggiling tombak darah lubang hitam. Para Buddha tiba, cahayanya bagaikan air pasang, suaranya bagaikan guntur. Sinar cahaya Buddha menyilaukan dan lebih tebal dari gunung. Saat mereka mengalir turun dari atas, kekosongan terkoyak dan bahkan planet-planet meledak. Cahaya Buddha ini akhirnya menyinari mahkota emas Empyrean. Bang! Orang suci Empyrean bergetar hebat. Dimanapun tubuhnya ditutupi cahaya Buddha ini, ia akan meledak, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Dan saat ini, mimpi ilahi juga menyerang. Di dalam ruang mimpi ilahi,
pohon-pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul yang menghalangi kekosongan sejauh 10.000 mil, membawa firasat akan kematian. Mahkota emas Empyrean menembus dadanya oleh salah satu pohon kuno ini, menyebabkan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Ah! Mahkota emas Empyrean berteriak kesakitan, wajahnya bengkok dan garang. Cahaya busur, kematian kelinci juga merupakan kesedihan bagi rubah. Ketika Santo Jenderal berjubah merah melihat bahwa rekannya tidak mungkin melarikan diri, dia melolong dalam kemarahan dan kemarahan, membakar garis keturunannya dengan liar. Santo Jenderal berjubah merah tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Sebagai ras suci Empyrean, garis keturunannya adalah fondasinya. Dengan membakar garis keturunannya dengan cara ini, mungkin saja dia bahkan akan menghilangkan batas kultivasi. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan yang diperolehnya dari membakar darahnya sangat mengerikan, itu akan mirip dengan setengah kekuatan dari keilahian sejati biasa. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang langsung merobek ruang mimpi ilahi dan melarikan diri jauh ke dalam kosmos. Tapi di belakangnya, dengan suara retakan yang keras, suara seperti guntur yang dikeluarkan Kaisar Sakya terwujud menjadi gelombang sonik besar yang meluncur ke segala arah tanpa akhir. Mahkota emas Empyrean yang tubuhnya tertusuk pohon yang menjulang tinggi mulai retak. Dia berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Setiap tetes darah sangat cemerlang. Saat ia meluncur keluar angkasa, ia bersiul seperti meteor, mengandung kekuatan yang kuat. Tubuhnya terkena gemuruh yang menggelegar. Semakin banyak pohon menembus tubuhnya. Akhirnya, seluruh tubuhnya pecah, berubah menjadi lautan kabut darah. Mahkota emas Empyrean adalah salah satu komandan pasukan orang suci di alam ilahi. Tapi hari ini, dia tewas di sini. Adapun komandan lainnya, Jenderal Suci berjubah merah, dia tidak segan-segan menderita kerugian besar, bahkan mungkin menjatuhkan batas budidaya, untuk melarikan diri dari medan perang. Dalam pertempuran ini, dari dua panglima tertinggi pasukan suci, salah satunya terluka parah dan yang lainnya tewas. Ini bisa disebut sebagai kemenangan total bagi umat manusia. Ruang mimpi ilahi berangsur-angsur memudar. Sosok suci dan suci Empyrean Divine Dream mulai perlahan muncul kembali. Tubuhnya bermandikan kabut kekuatan roh yang dalam, tanpa jejak dunia fana di sekitarnya. Sedang pergi, Empyrean Divine Dream dengan tegas mengeluarkan perintah evakuasi yang tegas. Tidaklah bijaksana untuk mengejar musuh yang putus asa. Selain itu, ini adalah wilayah kekuasaan orang-orang suci, dan pasukan manusia tidak boleh masuk terlalu dalam karena jika tidak, mereka mungkin akan mengalami kehancuran. Saat ini, tabut harapan terbang ke depan dengan kecepatan ekstrim. Dengan pakaian hitam, Lin Ming keluar dari tabut harapan. Di belakangnya, Di Wuhen, Tu Bagui, dan ras kuno Empyrean lainnya juga muncul. Ras kuno Empyrean sangat gembira. Mereka telah melihat kehidupan setelah kematian dan juga merasakan kekuatan kemanusiaan. Mereka merasa perjalanan ke alam ilahi ini sepadan dengan kesulitannya. Junior Lin Ming menyambut mimpi ilahi senior. Lin Ming membungkuk dalam kehampaan. Saat ini dia merasakan rasa terima kasih yang luar biasa. Untuk menyelamatkannya, impian ilahi telah menerima potensi risiko pemusnahan total untuk tiba di sini bersama para elit umat manusia. Ini adalah kebaikan yang akan dia catat dalam pikirannya. Untung kamu aman, kata mimpi ilahi Empyrean sambil menghela nafas panjang. Baru sekarang Lin Ming menyadari bahwa meskipun mimpi ilahi tampak ringan dan acuh tak acuh selama ini, kenyataannya dia sedikit pucat di bawah kabut yang menyelimuti wajahnya. Mimpi ilahi senior, Lin Ming bertanya, prihatin. Tapi Empyrean Divine Dream hanya melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Pada saat ini, Xiao Moxian bergegas maju seperti embusan angin untuk melemparkan dirinya ke pelukan Lin Ming. Kakak Lin, sejak pertempuran besar Lin Ming dengan Good Fortune Saint San, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Xiao Moxian telah hamil selama ini saat dia menunggu kembalinya Lin Ming, tetapi selama periode ini dia tidak pernah mendengar kabar apapun tentang dia. Kesusahan yang dia rasakan selama ini bisa dibayangkan. Lin Ming memegangi Xiao Moxian, dengan lembut membelai rambut hitam mewahnya. Dia dengan lembut berkata di telinganya, aku baik-baik saja. Kedua orang itu saling mendukung. Tapi saat ini, Empyrean Divine Dream melambaikan tangannya dan pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Lin Ming, Xiao Moxian, dan Empyrean Divine Dream segera tiba di Istana Batu Giok Putih. Lin Ming kaget. Dia mengira Empyrean Divine Dream pertama-tama akan bertemu dengan Di Wuhen, Tu Bagui, dan yang lainnya, namun dia malah memilih untuk langsung kembali ke istana. Begitu mereka memasuki istana, mimpi ilahi bergetar dan cahaya putih terang mulai bersinar dari dalam tubuhnya. Cahaya putih ini bersinar terang, bergerak keluar hingga akhirnya terpisah dari tubuh mimpi ilahi. Perlahan, cahaya putih memadat menjadi sosok seorang gadis muda. Di luar angkasa, dia memegangi lututnya. Tubuhnya telanjang tetapi air terjun tebal dengan rambut biru sedingin es menutupi lekuk tubuhnya. Hanya wajah cantiknya serta lengan dan kakinya yang sempurna yang terlihat di luar. Tidak ada sedikit pun cacat pada kulitnya yang seperti batu giok dan otot-ototnya. Pada saat ini, alis gadis muda itu terkatup rapat, seolah dia kesakitan. Pemandangan ini cukup membangkitkan simpati siapapun. Gadis muda ini tidak lain adalah Frost Dream, yang Lin Ming lawan di pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Ini, Lin Ming terkejut. Dia telah mendengar bahwa Frost Dream adalah rencana Divine Dream untuk menembus alam ketuhanan sejati.
Impian ilahi telah memutuskan roh primordialnya, mereinkarnasi bagian jiwanya untuk menciptakan avatar. Dikatakan bahwa ketika Frost Dream menjadi puncak Empyrean, Divine Dream akan menyatu dengannya, dan bersama-sama mereka akan menerobos ke dalam ranah keilahian sejati, bahkan menjadi eksistensi yang luar biasa di antara para dewa sejati. Tapi sekarang, masih ada perbedaan besar antara Frost Dream dan puncak Empyrean, namun Empyrean Divine Dream telah menyatu dengannya. Apakah itu untuk pertarungan tadi? Lin Ming tiba-tiba teringat pertempuran itu. Meskipun Empyrean Divine Dream tampak ringan dan tidak terganggu sepanjang waktu dan langkahnya juga tenang, kenyataannya dia telah menghabiskan banyak sekali kekuatan. Untuk memastikan kemenangan mutlak, Empyrean Divine Dream telah memilih untuk sementara waktu menyatu dengan Frost Dream agar berada dalam kondisi terkuat dalam waktu singkat. Keadaan ini sangat membebani Empyrean Divine Dream. Karena itu, wajahnya menjadi pucat dan dia langsung berpisah dari Frost Dream segera setelah pertarungan selesai. Karena berbagai alasan, pemandangan ini tidak dapat dilihat oleh orang luar. Jadi, Empyrean Divine Dream tidak menyapa pusat kekuatan ras kuno terlebih dahulu dan malah segera membawa Lin Ming dan Xiao Moxian ke Divine Dream Heavenly Palace. Bab 1923, Evakuasi. Mimpi ilahi senior, kamu baik-baik saja. Lin Ming sangat prihatin dengan situasi mimpi ilahi. Sebenarnya dia memahami bahwa impian ilahi belum masuk ke alam ketuhanan sejati, dia hanya berjarak sedikit saja. Jika Divine Dream tidak untuk sementara menyatu dengan Frost Dream dan hanya bertarung dengan dirinya yang sebenarnya, maka meskipun dia masih bisa menekan puncak Empyrean, ingin mencegah mereka melarikan diri dan membunuh mereka sangatlah sulit. Selain itu, Empyrean Mahkota Emas dan Saint General berjubah merah keduanya adalah Saint Empyrean yang luar biasa. Pada saat ini, cahaya biru berkabut mulai bersinar di sekitar Frost Dream. Cahaya berkabut ini berkumpul pada sosoknya yang lentur, berubah menjadi gaun biru. Frost Dream meregangkan tubuhnya. Mengambang di udara, dia mengulurkan tangannya dan menyibakkan rambutnya. Saat rambut panjangnya tergerai bergelombang, angin harum bertiup di udara, memikat indera. Nona Frost mimpi. Lin Ming menyapa. Frost Dream membalasnya dengan mengangguk, menjawab dengan, Sir Lin, sebelum menenangkan diri dan tetap diam. Lin Ming kemudian menemukan bahwa budidaya Frost Dream telah mencapai ranah Raja Dunia. Dibandingkan dirinya, dia bahkan lebih cepat. Namun, ini adalah hal yang normal. Frost Dream adalah avatar Divine Dream dan memiliki jiwa Divine Dream sebagai fondasinya. Kecepatan kultivasi Frost Dream secara alami akan sangat cepat, dan dengan invasi para suci, Divine Dream pasti juga memutuskan untuk mempercepat terobosan Frost Dream agar dapat dengan cepat melangkah ke True Divinity. Anda pernah mendengar bahwa wanita berpakaian hitamlah yang mengirimi saya transmisi suara yang mengatakan bahwa Anda berada di alam semesta purba. Tahukah kamu siapa wanita itu? Mimpi ilahi bertanya pada Lin Ming. Dia jelas memiliki pemahaman tentang alam semesta purba. Junior percaya bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah permaisuri jiwa Seng Mei. Kata Lin Ming sambil melirik Xiao Moxian. Xiao Moxian tercengang, tetapi ketika dia memikirkannya, itu hanya dia. Wanita itu diselimuti kabut hitam dan sangat misterius. Meski begitu, Xiao Moxian samar-samar bisa merasakan kekuatan mengerikan yang mengintai di bawah permukaan. Dari semua wanita yang Lin Ming kenal, hanya Seng Mei yang tahu banyak dan memiliki kemampuan seperti itu. Mari kita kembali dulu. Sekarang bukan waktunya untuk tinggal di sini. Inilah alam semesta orang-orang kudus, itu terlalu berbahaya. Saat mimpi ilahi berbicara, armada itu berbalik dan terbang menuju alam ilahi. Setelah beberapa kali perpindahan besar, armada kembali ke tembok ratapan dewa. Karena bencana besar tersebut, tembok ratapan dewa yang menghubungkan alam semesta ras suci dan alam ilahi menjadi sangat rapuh. Skyren Godot mampu dengan paksa membentuk koneksi melaluinya. Armada kembali ke alam ilahi dalam kemuliaan dan kemenangan. Melihat langit berbintang yang familiar ini dan merasakan energi asal langit dan bumi yang familiar, Lin Ming memandikan dirinya di atmosfer alam ilahi, dia akhirnya kembali. Selama perjalanan ini dia telah pergi selama lebih dari 20 tahun. Dia pernah ke dunia jiwa dan alam semesta purba, mempertaruhkan nyawanya beberapa kali dan kini akhirnya kembali dengan selamat. Divine Dream Heavenly Palace, di dalam aula besar dari batu giok putih. Manusia Empyrean dan ras kuno Empyrean telah berkumpul. Lin Ming dan Xiao Moxian juga disertakan. Anda adalah keturunan ras kuno dari 10 miliar tahun yang lalu. Bagi banyak manusia Empyrean, ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui status ras kuno Empyrean ini. Ketenaran dan keagungan ras kuno dari 10 miliar tahun yang lalu terlalu luas jangkauannya dan menggema. Hanya saja di era sekarang, mereka sudah terpuruk dalam keadaan yang menyedihkan. Ya, kami telah bertarung dengan para suci selama bertahun-tahun hingga sekarang. Alasan kami melarikan diri kali ini adalah saran dari adik Lin. Namun selama proses tersebut, kami bertemu dengan Good Fortune Saint Sovereign dan hampir dimusnahkan. Dahulu kala, menjadi ras kuno adalah kebanggaan di Wuhan. Namun kini dia merasa tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Apa, Anda bertemu dengan Good Fortune Saint Sovereign? Terus Anda. Manusia Empyrean panik mendengar kata-kata di Wuhan. Mereka telah bertemu dengan Good Fortune Saint Sovereign dan entah bagaimana berhasil bertahan hidup. Pada saat ini, mimpi ilahi perlahan berkata, semuanya, tenanglah. Good Fortune Saint Sovereign telah terluka parah oleh upaya bersama seniman bela diri ras kuno, Lin Ming, dan Empyrean Primordius.
Dia saat ini sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, dan terlebih lagi, ras kuno dan Lin Ming telah membawa jalan menuju keselamatan bagi kita. Mungkin, akhirnya tiba saatnya bagi umat manusia kita untuk mengalami perubahan yang menguntungkan. Saat mimpi ilahi perlahan berbicara, semua manusia empir yang hadir tercengang. Informasi yang terkandung dalam kata-katanya terlalu bagus. Sangat melukai Good Fortune Saint Sovereign. Bagaimana mereka melakukan hal itu? Terlebih lagi, bagaimana hubungannya dengan Empyrean Primordius yang telah musnah 100.000 tahun yang lalu? Jalan menuju keselamatan. Apa itu tadi? Saat manusia Empyrean bingung, mimpi surgawi memandang Lin Ming dan berkata, mengapa Anda tidak datang dan menjelaskannya sendiri? Apakah itu ras kuno atau ras manusia? Lin Ming adalah kontributor terbesar terhadap perubahan yang menguntungkan. Untuk mengembalikan metode keselamatan dari tanah terlarang Asura, untuk memperbarui keputusan dewa, untuk bersaing dengan Good Fortune Saint Sovereign, fungsi Lin Ming selama semua ini tidak tergantikan. Lin Ming mengangguk. Dengan langkah cepat, tanpa menunjukkan kesombongan atau sikap tunduk, dia menjelaskan semua yang terjadi selama petualangannya melalui dunia jiwa dan alam semesta purba. Satu-satunya hal yang dia hilangkan adalah kata-kata aneh yang diucapkan Seng Mei kepadanya. Manusia Empyrean tercengang saat mendengar ini. Mereka tahu bahwa Lin Ming telah pergi sendirian, menuju dunia spiritas untuk mencari jalan keselamatan bagi umat manusia. Tapi, hampir tidak ada yang menyangka dia akan berhasil. Di mata orang-orang itu, tindakannya hanyalah lelucon. Apa budidaya yang dimiliki Lin Ming? Sebelum dia pergi, dia hanya mampu mengalahkan raja dunia yang hebat. Dan yang dihadapi umat manusia adalah ras yang menakutkan dan masif yang memiliki banyak dewa sejati dan lebih dari 1000 Empyrean. Dalam bencana universal yang akan datang, Lin Ming bahkan tidak bisa disebut gelombang kecil. Bahkan manusia Empyrean merasa situasinya tidak ada harapan dan hampir menyerah untuk duduk dan menunggu kematian. Dalam suasana seperti itu, Lin Ming pergi mencari jalan yang harus diambil umat manusia. Apakah itu mungkin? Namun hasil sebenarnya membuat mereka semua bingung. Lin Ming benar-benar menemukan metode keselamatan. Itu bukanlah cara untuk menghadapi langsung orang-orang suci, melainkan sebuah jalan keluar bagi umat manusia. Jalan keluar saja tidak cukup. Di 3000 dunia besar di alam ilahi dan dunia lain yang tak terhitung banyaknya, terdapat pengaruh besar manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika semua pengaruh ini harus diberitahukan dan dievakuasi, itu akan menjadi misi yang sangat besar. Jika ras suci memutuskan untuk melancarkan invasi habis-habisan ke alam ilahi sekarang, maka umat manusia tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Tapi, Lin Ming telah bergabung bersama dengan ras kuno dan berhasil melukai Good Fortune Saint Sovereign, mengulur waktu bagi umat manusia dalam prosesnya. Ini sungguh sulit dipercaya. Banyak manusia Empyrean memandang Lin Ming dengan takjub di mata mereka. Ketika Lin Ming meninggalkan alam ilahi untuk pergi ke dunia jiwa dan alam semesta purba, dia bisa dikatakan telah menciptakan keajaiban. Dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia dan hampir bisa dibandingkan dengan segel ilahi Empyrean pada 3,6 miliar tahun yang lalu. Setiap orang harus mengetahui dengan jelas apa metodenya, yaitu, sebelum invasi total para Saint dimulai, kita akan mengungsi ke salah satu alam semesta liar di 33 surga. Alam ilahi memiliki lebih dari 1 triliun kuadriliun orang dan bahkan ada lebih banyak lagi, orang-orang di alam rendah. Mengevakuasi mereka semua adalah tugas yang mustahil. Tapi, kita bisa mengevakuasi para elit dan melestarikan peradaban dan warisan seni bela diri kita. Dengan kata lain, setidaknya selama 100.000 tahun ke depan, populasi manusia secara umum harus hidup di bawah penindasan para orang suci. Adapun para elit umat manusia, mereka harus menghadapi hutan belantara 33 surga, menderita kesulitan untuk mengembangkannya dan bertahan hidup di sana. Adapun masa depan, apakah kita tersingkir atau mendapat kesempatan bernafas, semua itu bergantung pada 100.000 tahun ke depan. Dalam kelompok elit yang berkembang di alam liar, kita akan melihat apakah kita dapat membesarkan anak-anak surga yang sombong yang dapat melawan orang-orang suci. Jika kita bisa, maka kita akan membantai kembali ke alam ilahi dan menghancurkan orang-orang suci. Jika kita tidak bisa, maka kita hanya bisa menunggu untuk binasa. Lagi pula, tembok ratapan dewa bukanlah perlindungan mutlak. Kata-kata Empyrean Divine Dream menyebabkan manusia Empyrean terdiam. Dari 33 surga, 7 surga milik para spirita, 7 surga milik orang-orang suci, 1 surga adalah alam semesta purba, dan surga lainnya adalah alam ilahi. Totalnya adalah 16 surga. Selain 16 surga tersebut masih ada 17 surga lainnya. 17 surga ini adalah tanah kematian atau hutan belantara. Karena perang ratusan ras yang terjadi 10 miliar tahun yang lalu, alam semesta ini perlahan-lahan menyusut. Terlebih lagi, tembok ratapan dewa yang memisahkan alam semesta ini sangat kokoh, tidak seperti tembok yang memisahkan alam ilahi dan alam semesta suci. Dinding antara alam ilahi dan alam semesta suci akan melemah dalam beberapa siklus hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Jadi, selama ini, 17 surga ini tidak pernah memiliki kekuatan kehidupan humanoid yang cerdas di dalamnya. Jika para elit manusia menggunakan keputusan Asura untuk menembus tembok ratapan dewa dan pergi ke surga yang ditinggalkan ini, tidak diragukan lagi itu berarti perjalanan yang pahit dan melelahkan. Banyak orang akan mati saat mereka merintis lahan baru. Bahkan mereka yang selamat harus menghadapi tatapan serakah dari para Saint, tidak yakin apakah mereka masih bisa hidup sampai hari berikutnya.
Banyak seniman bela diri manusia memahami hal ini. Mereka tahu persis apa artinya melarikan diri ke alam liar. Selain itu, mereka memiliki hati yang berat ketika berpikir untuk meninggalkan rakyat jelata di alam ilahi. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal ini. Bagaimanapun juga, para elit umat manusia adalah sasaran para orang suci. Jika para elit ini dibunuh maka itu sama saja dengan memusnahkan warisan umat manusia. Sedangkan bagi rakyat jelata, kebenarannya adalah bahwa mereka tidak berharga bagi para orang suci. Suasana di aula besar menjadi lebih suram. Lin Ming memang menemukan jalan bagi kemanusiaan. Tapi, jalan ini dipenuhi duri. Impian ilahi Empyrean perlahan berdiri. Saya, serta semua murid istana impian surgawi ilahi, telah memutuskan untuk meninggalkan alam ilahi dan mengembangkan diri kami di alam semesta yang liar. Sedangkan kalian semua, kalian dapat memutuskan apakah kalian ingin bergabung denganku atau tetap di alam ilahi. Saya memahami bahwa Anda memiliki perasaan terhadap tanah air Anda dan meninggalkan rumah yang Anda kenal sepanjang hidup Anda adalah pilihan yang sulit. Namun, terkadang, Anda harus meninggalkan apa yang Anda ketahui. Pergi berarti menghadapi bahaya yang tidak diketahui dan memikul beban sebagai harapan dan masa depan umat manusia. Bertahan berarti hidup di bawah tekanan dan penindasan orang-orang suci, berjuang dalam pertempuran. Apapun jalan yang Anda pilih, perjalanan Anda akan sangat sulit. Satu-satunya harapan saya adalah kapanpun di masa depan, tidak ada di antara Anda yang akan mudah menyerah. Sebab, umat manusia sesungguhnya sedang berada di jurang hidup dan mati, 3,6 miliar tahun yang lalu, kita memang dikalahkan, namun kita masih mempertahankan alam ilahi. Tapi jika kita dikalahkan lagi sekarang maka kita benar-benar tidak punya jalan untuk melarikan diri. Kata-kata Empyrean Divine Dream berat dan suram. Semua manusia Empyrean menahan napas. Untuk sesaat, seluruh aula besar sunyi, dan bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Semua orang samar-samar menyadari bahwa ini adalah pertemuan penting yang menyangkut masa depan umat manusia. Saya mewakili Gunung Potala untuk mengatakan bahwa kami akan meninggalkan alam ilahi dan mengikuti istana surgawi impian ilahi. Yang pertama berbicara adalah Buddha Agung tanpa batas. Sebenarnya sebelum pertemuan ini dimulai, dia sudah mengetahui situasinya. Dia hanya memperjelas pendiriannya di sini. Saya juga akan mengikuti Empyrean Divine Dream. Saya juga. Empyrean setelah Empyrean membuka mulutnya, semuanya bersedia mengikuti impian ilahi Empyrean. Meninggalkan alam ilahi adalah satu-satunya pilihan yang bisa mereka buat dalam situasi tak berdaya seperti ini. Bagus. Mimpi ilahi menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, jangan kita tunda lagi. Kami akan bubar sekarang dan mengumpulkan berbagai pengaruh besar untuk mempersiapkan evakuasi. Good Fortune Saint Sovereign mungkin terluka parah tetapi yang paling dia butuhkan adalah beberapa tahun untuk pulih. Kita harus menggunakan periode waktu ini untuk menyelesaikan misi evakuasi dan membawa orang sebanyak yang kita bisa dalam batas waktu tersebut. Bab 1924, Raja Dewa Gudang Astral. Alam semesta purba, di kedalaman yang tak terhingga. Di ruang tempat Good Fortune Saint Sovereign disembunyikan, lebih dari 20 orang suci Empyrean dengan pakaian perang lengkap telah meletakkan Good Fortune Grand Array. Selain itu, ada banyak raja dunia dan raja suci. Mereka didistribusikan di tepi Good Fortune Grand Array, untuk mendukungnya. Orang suci Empyrean memiliki kulit yang suram. Ini karena Jenderal Suci berjubah merah dari alam ilahi telah memimpin pasukannya yang kalah kembali ke sini. Mahkota emas Empyrean telah musnah dan Saint General berjubah merah terpaksa membakar esensi darahnya, menyebabkan budidayanya menurun. Bagi orang-orang kudus, ini adalah bencana kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ketika pasukan yang kalah ini datang ke alam semesta purba, barulah mereka mengetahui bahwa putra keberuntungan Saint, sebelum mengeluarkan perintahnya, telah terluka parah oleh upaya bersama Lin Ming dan ras kuno dan sekarang sudah pulih. Hal ini membuat mereka semua tercengang. Good Fortune Saint Sovereign adalah eksistensi yang luar biasa bahkan di antara para dewa sejati. Bahkan dengan ras kuno Empyrean dan Lin Ming ditambahkan bersama-sama, bagaimana mungkin mereka bisa melukai Good Fortune Saint Sovereign? Yang mulia Saint Sovereign, dia. Saint General yang berjubah merah merasa sakit hati. Dia awalnya dengan marah kembali, ingin melaporkan situasinya kepada Good Fortune Saint Sovereign sehingga Good Fortune Saint Sovereign akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menginjak-injak alam ilahi. Namun apa yang dia pelajari sebenarnya adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dipercaya. Yang mulia telah mengasingkan diri, tidak ada yang boleh melihatnya. Kata orang-orang Empire yang bertanggung jawab untuk melindungi lahan ini. Saint General yang berjubah merah menelan ludah, merasakan kepalanya sakit. Ras suci setidaknya 10 kali lebih kuat daripada ras dewa primal, jadi bagaimana pertarungan itu bisa berakhir dengan hasil yang aneh. Saat Good Fortune Saint Sovereign sedang mengasingkan diri, Saint General berjubah merah hanya bisa menunggu. Dia samar-samar menebak bahwa periode pengasingan ini tidak akan singkat. Setidaknya 2 hingga 3 tahun. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan datang, seperti badai galaksi yang melanda kosmos. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, semua Holy Lord dan World King terpaksa bertekuk lutut. Meskipun ras suci para Empyrean tidak ditekan hingga tingkat yang menyedihkan, mereka masih merasakan jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan. Tanpa diragukan lagi, tekanan semacam ini hanya bisa dimiliki oleh keilahian sejati. Semua seniman bela diri suci dengan cepat membungkuk ke arah kehampaan.
Mereka merasakan lautan esensi astral yang luas membengkak ke arah mereka. Ini adalah bukti bahwa orang yang datang adalah ras suci keilahian sejati. Saat ini, kekosongan bergetar. Sebuah wajah besar muncul di angkasa 1 juta mil jauhnya. Wajah ini sepertinya diukir dari logam, khusyuk dan perkasa, memiliki karakter yang menakjubkan. Ketika para seniman bela diri suci melihat wajah raksasa ini, mereka menggigil. Raja Dewa Gudang Astral, dalam 7 surga ras suci, terdapat lebih dari 1 keilahian sejati. Secara umum, dewa sejati dari para saint sangatlah misterius. Mereka jarang muncul dan bahkan orang-orang biasa tidak tahu berapa banyak dewa sejati yang ada dalam ras suci atau apa gelar mereka. Raja Dewa Gudang Astral, salah satu raja dewa tersembunyi di dunia suci. Dikatakan bahwa dia 100 juta tahun lebih tua dari yang mulia Saint Sovereign. Raja Dewa Gudang Astral, dia, seharusnya tidak datang untuk menyakiti penguasa suci, kan? Beberapa puncak Empyrean yang berada di bawah Good Fortune Saint Sovereign menelan ludah saat memikirkan hal ini. Menurut rumor yang beredar, Good Fortune Saint Sovereign berselisih dengan Astral Vault God King. Dikatakan bahwa mereka mungkin pernah bertengkar sebelumnya, dan tidak mengherankan jika ada semacam dendam pribadi di antara mereka. Sekarang Astral Vault God King telah tiba, jika dia benar-benar datang untuk membalas dendam maka para Empyrean yang ditempatkan di sini hanya akan bisa menatap tanpa daya saat dia menyerang Good Fortune Saint Sovereign. Yang mulia Gudang Astral, beberapa orang Empire menyambut dengan kagum. Minggir, Raja Dewa Gudang Astral berteriak keras dan para Empyrean ini tersapu seolah-olah mereka terjebak dalam badai. Mereka hampir tidak bisa menenangkan diri karena mereka merasa tidak berdaya dalam ketakutan mereka. Mereka adalah bawahan dari Good Fortune Saint Sovereign. Sepertinya Astral Vault God King tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Astral Vault God King perlahan-lahan terbang ke depan menuju distorsi ruang yang disembunyikan dan dicemooh oleh Good Fortune Saint Sovereign. Hanya dengan berpikir, sebuah tangan logam besar terulur dari angkasa. Tangan ini dengan santai bergerak dan dengan mudah merobek distorsi ruang yang telah ditutup oleh Good Fortune Saint Sovereign. Kemudian, Astral Vault God King melangkah masuk. Banyak orang Empire yang hanya bisa menonton. Mereka tidak mampu melakukan apapun dan tidak berani melakukan apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap tidak akan ada pertempuran. Jika Good Fortune Saint Sovereign benar-benar terdesak maka dia akan meledakkan tubuh kelaparan. Jika demikian, maka semua orang Empire di sini akan binasa setelahnya. Dalam kegelapan tak berujung, dua bayangan saling berhadapan. Salah satunya adalah Astral Vault God King dan yang lainnya adalah Good Fortune Saint Sovereign. Di dalam kehampaan, wujud Astral Vault God King sangat besar, seperti struktur yang terbuat dari logam. Dia benar-benar tanpa rambut, bahkan bulu mata pun tidak. Tengkoraknya menyerupai kristal yang dipoles, cukup tembus cahaya sehingga samar-samar orang bisa melihat otaknya di dalamnya. Penampilannya sangat unik. Nasib baik, suara Astral Vault God King sedingin logam karena memenuhi distorsi ruang. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Bukankah kamu selalu terampil? Anda memanggil saya dan Soaring Feather ke sini, apakah itu untuk meminta bantuan? Suara Astral Vault God King bernada mengejek. Alasan dia datang ke sini secara tak terduga atas permintaan Good Fortune Saint Sovereign. Good Fortune Saint Sovereign memandang Astral Vault God King, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia hanya dengan dingin berkata, dan bulu yang melonjak. Raja Dewa Gudang Astral mengangkat tangan kanannya dan memutar-mutar bulu di antara jari-jarinya. Dia dengan malas berkata, dia tidak merasa perlu untuk datang dan menemuimu sendiri, tapi jika kita berbicara, dia secara alami akan dapat mendengar kita. Begitukah? Begitu. Soaring Feather tidak menerima undangannya tetapi Good Fortune Saint Sovereign tidak peduli. Di 7 surga ras suci, kebenarannya adalah ada 3 dewa sejati. Raja Dewa Bulu yang melonjak adalah satu-satunya wanita di antara mereka dan keberadaannya selalu menjadi misteri. Dia telah mengasingkan diri sejak lama dan banyak orang Empyrean puncak bahkan tidak tahu bahwa ada keilahian sejati di antara para orang suci. Good Fortune Saint Sovereign memandang Astral Vault God King dan tanpa tergesa-gesa berkata, alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah karena aku ingin kamu, serta Soaring Feather, memimpin pasukan untuk menginjak-injak alam ilahi dan memusnahkan umat manusia. Meskipun Good Fortune Saint Sovereign terluka, suaranya dipenuhi energi yang mengguncang kehampaan. Mata Astral Vault God King membelalak sejenak. Kemudian, dia mulai tertawa. Hahaha, apa aku salah dengar? Anda ingin saya dan Soaring Feather memusnahkan umat manusia. Mengapa? Anda tidak perlu menyebutkan sesuatu yang biasa seperti kepentingan ras kita untuk menipu saya. Meskipun ada keuntungan bagi para suci dalam memusnahkan umat manusia, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa alasan Anda ingin memusnahkan umat manusia adalah untuk mencapai tujuan Anda sendiri? Mengapa Soaring Feather dan saya berkenan membantu Anda? Kata Raja Dewa Gudang Astral dengan agresif. Good Fortune Saint Sovereign terdiam. Lalu, dia mengulurkan tangannya. Di atas telapak tangannya, sebuah manik hitam dengan garis merah perlahan berputar, ini adalah Grand Mist Spirit Bat. Melihat manik roh nenek, mata Raja Dewa Gudang Astral mulai bersinar. Manik roh ini sangat berharga bagi seniman bela diri sistem transformasi tubuh. Anda, jika kamu dan Soaring Feather membantuku maka aku akan meminjamkanmu manik ini selama 1 juta tahun.
Tapi saya punya persyaratan, ketika Anda menghancurkan umat manusia, Anda harus memastikan Anda membunuh Lin Ming. Suara Good Fortune Saint Sovereign dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan dia buru-buru memanggil dua dewa sejati lainnya dari ras suci ke sini agar mereka menyerang alam ilahi adalah karena dia memiliki firasat yang mendalam di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Lin Ming telah membawa sesuatu yang penting kembali ke umat manusia. Jika dia tidak bisa melenyapkan umat manusia di sini maka masalahnya tidak akan pernah berakhir. Begitu kebakaran hutan membakar ladang, rumput baru akan tumbuh kembali. Khususnya Lin Ming. Keberadaannya yang berkelanjutan membuat Good Fortune Saint Sovereign merasa tidak nyaman. Dia adalah faktor yang tidak diketahui. Di puncak alam Holy Lord, dia mampu memberikan dampak yang begitu besar pada perang para Saint melawan ras manusia dan ras kuno. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa maka dia pasti akan menjadi momok bagi orang-orang kudus. Sebelum ini, dia menganggap enteng Lin Ming karena budidayanya. Sekarang dia bersedia melakukan apapun dengan kekuatannya untuk membunuhnya. Manik roh nenek. Saat Raja Dewa Gudang Astral melihat manik merah dan hitam ini, matanya menunjukkan keserakahan yang mendalam. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin meminumnya selamanya? Good Fortune Saint Sovereign dengan dingin mencibir tetapi tidak mengambil Grand Mist Spirit Bat. Dia hanya memelototi Astral Vault God King, berkata, kamu ingin bekerja sama dengan Soaring Feather untuk mengambil nyawaku saat aku terluka dan mencuri Grand Mist Spirit Bat. Good Fortune Saint Sovereign mengungkapkan pemikiran di dalam hati Astral Vault God King. Astral Vault God King hanya tersenyum ringan, tidak menanggapi. Kamu bisa mencobanya, tapi aku punya cara untuk membuatmu menyesal. Saat Good Fortune Saint Sovereign berbicara, tubuh besar kelaparan mulai menggeliat di bawahnya, menyebabkan aliran darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Pupil Astral Vault God King menyempit. Dia memandang Good Fortune Saint Sovereign, kecurigaan tumbuh di hatinya. Dia tidak tahu kartu tersembunyi apa yang dimiliki oleh penguasa suci keberuntungan, tapi dia yakin pasti ada rahasia pada dirinya. Ia bahkan menduga hal ini menyangkut jurang maut. Bagaimanapun, bahkan jika dia bergabung bersama Soaring Feather untuk menyerang Good Fortune Saint Sovereign, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa mereka akan menang. Ini adalah perasaan yang murni instingtual. Untuk mencapai budidaya alam ketuhanan sejati, itu berarti takdir seseorang telah terakumulasi hingga puncaknya. Seperti ini, seorang seniman bela diri akan mampu mengembangkan firasat samar di dalam hati mereka. Meskipun tidak selalu akurat, namun sangat berharga untuk referensi. Bab 1925, Krisis Penghancuran Dunia. 4 bulan kemudian, Gunung Potala. Ini adalah tanah suci Empyrean yang paling mulia dan tertua dalam sejarah umat manusia saat ini. Di dalam Gunung Potala, seseorang dapat merasakan secara mendalam kisah mendalam dari negeri ini. Rumah-rumah, koridor yang berkelok-kelok, lukisan, dan bahkan ubin, semuanya sangat ditandai oleh sejarah. 3,6 miliar tahun yang lalu, pemimpin ketuhanan sejati umat manusia, Segel Ilahi, telah meninggal. Sebagian besar orang Empyrean telah tewas dalam pertempuran itu dan pengaruh Empyrean mereka hancur bersama mereka, selamanya menghilang ke dalam pasir waktu. Namun, Gunung Potala tetap utuh. Di dalam paviliun perpustakaan, mereka mengumpulkan banyak teks kuno tentang seni bela diri. Semua ini memainkan peran penting dalam kelanjutan perkembangan peradaban seni bela diri umat manusia. Pada saat ini, ketika umat manusia berada di ambang kepunahan, banyak penguasa dan elit umat manusia berkumpul sekali lagi di Gunung Potala untuk menghadapi badai yang akan datang. Di dalam Gunung Potala, di ruang rahasia kuil Buddha. Ruangan ini sangat damai. Kepulan asap dupa mengepul di udara. Dindingnya dihiasi pahatan arhat emas yang menjulang tinggi. Di antara para arhat ini, 8 tiang tebal menopang langit-langit. Setiap kolom diukir dengan naga emas yang memancarkan suasana luar biasa. Ini adalah 8 tiang naga langit yang terkenal di Gunung Potala. Ruangan ini adalah salah satu harta karun Gunung Potala, tempat para biksu terkemuka datang untuk bermeditasi dengan tenang. Sekarang, Lin Ming sedang duduk di atas bantal di dalam ruangan ini. Di depannya ada seorang lelaki tua berpakaian sederhana dan sederhana. Wajah lelaki tua ini layu dan rongga matanya tertanam dalam. Kulitnya gelap dan abu-abu dan hanya ada sedikit rambut di atas kepalanya. Rambutnya tidak berwarna perak atau putih, melainkan kering dan kuning, seperti rumput yang sekarat. Saat dia duduk di depan Lin Ming, seluruh tubuhnya dipenuhi energi kematian yang samar, seolah-olah dia sudah mati. Lin Ming, aku sudah mengajarimu semua yang aku bisa, ini adalah keseluruhan teknik rahasia hidupku, aku harap ini berguna bagimu. Orang tua itu perlahan berbicara. Orang tua ini adalah guru terhormat Dragon Fang, orang tua 3 kehidupan. Dari semua umat manusia Empyrean, Three Life Old Man adalah unik dan tidak konvensional. Meskipun dia belum mampu menembus keilahian sejati, dia masih berhasil menggunakan segala macam teknik misterius untuk hidup selama 300 juta tahun. Dia telah mengalami rentang waktu yang luar biasa dan bisa disebut sebagai buku sejarah hidup umat manusia. Ketika Lin Ming kembali ke alam ilahi, impian ilahi telah mengumpulkan semua elit muda puncak alam ilahi, termasuk Jun Blue Moon, Hang Qi, Dragon Fang, dan Xiao Moxian, dan memulai pelatihan mereka. Dalam pelatihan ini mereka diizinkan untuk secara bebas memilih dari semua teknik rahasia manusia Empyrean, tanpa ada yang disembunyikan sama sekali. Apapun yang ingin mereka pelajari, mereka dapat mempelajarinya.
Secara khusus, Lin Ming dijaga dan dijadikan prioritas oleh semua orang Empyrean. Seorang Empyrean yang dihormati tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi budidayanya sendiri untuk membantu Lin Ming meluruskan meridiannya dan menghilangkan masalah kecil yang terakumulasi dari Lin Ming yang mengembangkan fondasinya begitu cepat. Tapi untuk teknik Empyrean yang akhirnya dipilih Lin Ming, itu adalah murid tiga kehidupan. Ini juga satu-satunya teknik rahasia yang dia pilih. Kekuatan ilahi transenden lainnya memang ganas, tetapi bagi Lin Ming yang mempelajari Asura Surgawi Dao, mereka tidak terlalu berharga. Hanya murid tiga kehidupan yang berguna baginya. Itu adalah teknik tambahan yang dapat digunakan untuk secara langsung meningkatkan kecakapan tempur Lin Ming. Lin Ming akan bisa memadukannya dengan mata daifiknya sendiri sehingga mereka saling melengkapi satu sama lain. Seolah-olah teknik rahasia ini dibuat khusus untuk Lin Ming selama ini. Di atas bantal tebal, mata patua tiga kehidupan masih tertutup. Kamu telah membuka istana Daefik Aidao dan itu membuatmu lebih cocok untuk mewarisi teknik rahasiaku daripada Dragon Fang. Aku baru saja berhasil mempertahankan keberadaan yang menyedihkan selama 300 juta tahun, dan bagiku yang memiliki keturunan langsung di Dragon Fang dan setengah keturunan di dalam dirimu, aku senang bisa melihat warisanku diteruskan dengan cara yang begitu menakjubkan. Saat aku mati, aku bisa melakukannya dengan tenang. Saat orang tua tiga kehidupan berbicara, Lin Ming membungkuk dalam-dalam. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya berterima kasih kepada senior atas kebaikan bimbingan Anda. Pak tua tiga kehidupan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam berkata, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda, dan mungkin seluruh umat manusia harus berterima kasih. Dengan kembalinya Lin Ming, dia tidak hanya membawa kembali metode keselamatan bagi umat manusia, tapi dia bahkan membawa kembali salinan slip giok dari halaman emas kitab suci. Duplikat halaman emas ini berasal dari Zheng Mei. Sebagai metode budidaya tingkat Beyond Divinity, bahkan duplikatnya mampu memberikan inspirasi yang luar biasa bagi manusia Empyrean. Hal ini terutama berlaku untuk impian ilahi, yang mengembangkan energi dan keilahian. Pemahaman mendalam tentang jiwa yang terkandung di dalam halaman emas sangat cocok untuknya. Jadi selama beberapa hari terakhir ini, Empyrean Divine Dream telah mengasingkan diri saat dia mempelajari halaman-halaman emas secara menyeluruh. Dalam beberapa bulan yang singkat ini ia telah memperoleh inspirasi yang tak terhitung banyaknya. Ini semua untuk membangun landasan sekuat yang dia bisa sehingga dia bisa melangkah ke alam ketuhanan sejati sesegera mungkin. Secara bertahap, langkah awal pekerjaan evakuasi kemanusiaan telah selesai. Evakuasi dari alam ilahi terjadi selangkah demi selangkah. Mereka yang bisa pergi adalah para elit umat manusia. Saudara Lin, ambillah secangkir anggur ini. Seorang pria muda memberinya secangkir anggur. Ada sedikit emosi di wajahnya dan juga sedikit kekecewaan pada dirinya. Orang ini adalah White King, murid langsung dari tanah suci alam semesta luas. Dia tidak memiliki persahabatan hidup dan mati dengan Lin Ming, mereka hanyalah kenalan yang bertemu di pertemuan bela diri pertama alam ilahi dan dapat dianggap sebagai teman biasa. Namun karena invasi para Sein, dan dalam situasi di mana umat manusia bisa binasa kapan saja, bahkan dua orang asing dari ras yang sama pun bisa menjadi seperti saudara. Saat perpisahan mendekat, hati selalu tergugah. Lin Ming meminum anggurnya. Saudara Lin, kamu tidak pergi. Lin Ming menggelengkan kepalanya, aku tidak terburu-buru. Lin Ming menelusuri cincin spasialnya. Cincin spasial ini berisi batu giok takdir Kaisar ketiga. Dia ingin pergi ke Jalan Asura dan memasuki uji coba terakhir tingkat ke-7 sehingga dia bisa mendapatkan persentase penyelesaian setinggi mungkin. Dengan menggunakan ini, dia ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan membalikkan keadaan perang melawan orang-orang suci. Namun saat ini, uji coba terakhir belum dibuka. White King berjalan pergi bersama para elit lainnya dari Istana Surgawi Alam Semesta Luas. Para elit dari pengaruh Empyrean lainnya bergabung dengan mereka. Apa yang menanti mereka adalah perjalanan ke alam semesta yang tidak diketahui dan liar. Ini akan menjadi petualangan yang penuh dengan kesulitan dan pembantaian. Lin Ming tahu bahwa Raja Putih hanyalah bagian dari kelompok orang pertama yang pergi. Akan ada kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Hal ini akan terus berlanjut hingga semua elit telah pergi, hingga seluruh istana surgawi Empyrean menjadi tanah kosong. Perpisahan terjadi di mana-mana. Guru mengirim murid-muridnya, guru sekte mengirim murid-muridnya. Beberapa orang minum dan mengucapkan selamat tinggal. Beberapa berpelukan sekencang mungkin. Bagi yang tertinggal, yang pergi adalah anggota keluarga, sahabat, kawan seperjuangan. Bagi mereka yang pergi, mereka akan meninggalkan alam semesta tempat mereka dibesarkan, tanah air tercinta mereka, tanah leluhur mereka, garis keturunan mereka, kebahagiaan dan tawa, kesakitan dan kesedihan mereka. Lin Ming menghela nafas dalam-dalam. Dia berbalik dan pergi, tidak lagi berpartisipasi dalam perpisahan yang menyedihkan ini. Dia punya terlalu banyak urusan untuk diurus. Setiap hembusan waktu, setiap jam, sangat berharga baginya. Waktu berlalu hari demi hari. Setiap periode waktu, sekelompok orang lain pergi. Lin Ming tidak tahu berapa banyak orang yang telah pergi, tapi saat ini, situasinya tiba-tiba berubah. Raja dunia yang dilanda kepanikan bergegas ke Gunung Potala. Dia membawa kabar buruk, orang-orang suci telah memulai invasi penuh mereka ke alam ilahi. Banyak orang tercengang. Good Fortune Saint Sovereign jelas telah terluka parah oleh Lin Ming dan ras kuno, jadi bagaimana dia bisa pulih begitu cepat?
Dan jika penguasa suci keberuntungan tidak memimpin pasukannya, maka jika pasukan suci menyerbu alam ilahi, mereka pasti akan menderita banyak korban. Bagaimana ini mungkin? Empyrean Fast Universe benar-benar terkejut. Jauh di lubuk hatinya dia tidak ingin mempercayai berita mengerikan seperti itu. Dia berharap ada kesalahan. Tapi setelah itu, Raja Dunia yang berlumuran darah dan hampir cacat digiring pergi dan berita lain dibawa masuk. Itu adalah, manusia Empyrean yang menjaga dunia besar yang paling dekat dengan para suci semuanya tewas dalam pertempuran. Orang-orang kudus telah benar-benar memulai invasi mereka. Selain itu, skala invasi ini bahkan lebih besar daripada invasi ke alam semesta purba. Bagaimanapun, medan perang alam ilahi jauh lebih luas dan setiap pasukan dapat dimanfaatkan hingga batas kemampuannya. Pada saat ini, umat manusia juga mengetahui bahwa ada keilahian sejati yang memimpin invasi para orang suci. Namanya adalah Raja Dewa Gudang Astral. Tidak ada yang pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi statusnya sebagai dewa sejati sudah cukup untuk membuat semua orang empir yang hadir merasakan tekanan berat. Pasukan besar Sein yang dipimpin oleh seorang dewa sejati, sungguh mustahil untuk dilawan. Jadi, keilahian sejati lainnya dari para santalah yang memimpin pasukan mereka, penguasa suci keberuntungan benar-benar pulih dari luka-lukanya, impian ilahi Empyrean menghela nafas saat dia mendapatkan berita itu. Meskipun Astral Vault God King lebih lemah dari Good Fortune Saint Sovereign, dia tetap bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Astral Vault God King telah mengumpulkan pasukan ras suci dan kemudian mengambil alih kendali militer untuk Good Fortune Saint Sovereign. Semua ini dilakukan hanya dalam beberapa bulan, namun saat ini, hanya separuh elit umat manusia yang telah dievakuasi. Panggil pertemuan darurat. Pertemuan ini diadakan dengan tergesa-gesa, tetapi semua manusia Empyrean, termasuk beberapa elit manusia yang belum dievakuasi, dengan cepat tiba. Umat manusia kini dihadapkan pada krisis terbesar yang pernah mereka hadapi dalam sejarah. Bab 1926, Bulu. Sejak pertemuan itu diadakan, suasananya suram dan bermartabat. Di alam ilahi masih banyak elit manusia yang belum dikumpulkan. Jika para Empyrean secara kolektif mengevakuasi alam ilahi saat ini maka para elit yang tersisa serta keturunan mereka akan dibantai. Kita harus mempercepat evakuasi. Seorang Empyrean menyarankan. Sebenarnya, apa yang disebut mempercepat evakuasi hanyalah menaikkan ambang batas. Mereka hanya akan membawa warisan dan kejeniusan yang paling menonjol. Orang jenius biasa akan tertinggal untuk berjuang demi diri mereka sendiri. Itu tidak masuk akal, ada beberapa talenta puncak di kedalaman terdalam alam ilahi, bahkan di beberapa dunia menengah dan kecil. Mereka terlalu jauh untuk kita jangkau. Bahkan jika kita menaikkan ambang batas, mereka tetap tidak akan mampu mengejar waktu. Seorang Empyrean lain berpendapat, mengenai invasi orang-orang kudus, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Namun selama ini, impian ilahi tetap diam. Sejumlah besar orang memandang ke arah impian ilahi, menunggunya mengungkapkan niatnya. Pada saat ini impian ilahi telah lama menjadi pemimpin umat manusia yang sejati dan bulat. Dapat dikatakan bahwa setiap keputusan yang diambilnya berkaitan dengan masa depan umat manusia. Pada saat ini, ekspresi mimpi ilahi sungguh-sungguh namun napasnya tidak teratur sama sekali. Dia tenang dan tenang seperti danau yang tenang. Dia membuka mulutnya. Suaranya lambat dan tidak tergesa-gesa, tetapi setiap suku kata yang diucapkannya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Kami akan menemui mereka secara langsung. Apa? Kata-kata Empyrean Divine Dream mengejutkan semua Empyrean dan elit muda yang hadir. Temui orang-orang kudus secara langsung. Para biksu mempunyai kekuatan ketuhanan sejati yang memimpin pasukan mereka berperang, bukankah melawan mereka sama dengan berperang tanpa harapan? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Seorang Empyrean berjubah merah berdiri untuk menentang. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menang, alam ilahi adalah tanah air umat manusia dan kita adalah pelindung umat manusia serta dewa bagi triliunan kuadriliun kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena orang-orang suci telah menyerbu bukan berarti kita bisa meninggalkan semua rakyat kita seperti ini. Sekalipun itu demi masa depan umat manusia, saya tidak bisa menerima alasan seperti itu. Pasti ada beberapa orang yang tetap tinggal agar bisa bertanggung jawab atas kemanusiaan. Apalagi kami harus berjuang karena harus menunda lebih banyak waktu untuk mengungsi. Setengah dari elit masih belum dievakuasi dan kami tidak akan membuang mereka. Saat mimpi ilahi berbicara di sini, dia berdiri. Saya akan tetap tinggal, dan bertemu langsung dengan orang-orang suci. Di antara kalian semua, mereka yang secara sukarela memilih untuk tetap tinggal mungkin akan melakukan hal yang sama. Yang lain akan meninggalkan alam ilahi dan pergi ke alam semesta yang liar. Saat mimpi ilahi berbicara, banyak orang menjadi panik. Impian ilahi ingin tinggal di alam ilahi. Tidak, sama sekali tidak. Ini karena bagi umat manusia saat ini, peran impian ilahi bahkan lebih penting daripada peran Lin Ming. Entah itu berjuang menuju alam liar 33 surga atau kembali ke alam ilahi di masa depan, semua ini tidak dapat dilakukan tanpa impian ilahi. Pada saat ini, Patua Tiga Kehidupan berdiri dan perlahan menggelengkan kepalanya. Mimpi ilahi, cukuplah aku tetap tinggal. Saya tidak punya banyak waktu tersisa dan bagi saya pergi ke alam liar hanyalah sia-sia. Saya telah memutuskan untuk tinggal di alam ilahi dan meninggalkan kenangan abadi bagi para orang suci.
Meskipun Patua Tiga Kehidupan tampak di ambang kematian, dia tetaplah eksistensi yang telah hidup selama 300 juta tahun. Tidak ada yang berani meremehkannya dan tidak ada yang tahu kartu apa yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Khususnya, selama perang melawan para Santo, Patua Tiga Kehidupan telah lama memutuskan untuk menjadi martir. Puncak Empyrean yang putus asa dan sembrono adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh dewa sejati. Setelah Patua Tiga Kehidupan berbicara, seorang Empyrean lainnya berdiri. Meski ras manusiaku menurun, harga diri kami belum. Sekalipun kita dikalahkan, kita akan dikalahkan dengan bermartabat. Saya juga akan tetap tinggal. Aku juga akan tetap tinggal. Empyrean tua lainnya berdiri. Tanpa kecuali, semua orang Empire ini berada di tahun-tahun terakhir kehidupan mereka, budidaya mereka sudah mulai menurun. Masa depan umat manusia adalah milik generasi muda. Pergi ke alam semesta yang liar sama saja dengan memulai dari nol. Orang-orang Empyrean tua ini tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Satu demi satu, para lansia Empyrean berdiri dan memutuskan untuk tetap tinggal. Bahkan para Empyrean tua dari ras kuno berencana untuk tinggal di alam ilahi. Hanya orang Empyrean di masa jayanya seperti Diwuhen dan Tubagui yang akan pergi ke alam liar dan membantu mengembangkan lahan di sana. Orang-orang Empyrean ini adalah harapan ras kuno. Pada saat yang sama, para Empyrean tua ini juga ingin menghentikan impian ilahi Empyrean. Tidak peduli apa, dia tidak bisa dibiarkan tinggal di alam ilahi untuk mati, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Kemanusiaan masih membutuhkan kepemimpinannya. Mimpi ilahi menggelengkan kepalanya. Saya tetap tinggal tetapi tidak untuk mati. Saya yakin bahwa saya bisa bertahan dan akhirnya pergi. Dan para Empyrean lain yang tertinggal tidak perlu mengorbankan diri mereka sendiri. Kata-kata mimpi ilahi membuat para Empyrean lainnya terkejut. Dia berencana memimpin manusia Empyrean untuk menolak keilahian sejati, namun dia masih memiliki sarana untuk mundur. Jika itu adalah Good Fortune Saint Sovereign maka peluangku jauh lebih kecil. Tapi, dewa sejati lainnya belum tentu tak terkalahkan. Jangan lupa, kita punya tabut harapan. Mimpi ilahi menambahkan, dengan tabut harapan, pelarian memang mungkin terjadi. Pada saat ini, pikiran Lin Ming bergerak. Saat dia hendak berbicara, mimpi ilahi menatap lurus ke arahnya dan langsung menolak rencana apapun yang akan dia usulkan. Jangan sebutkan itu, kamu harus pergi. Terlebih lagi, kamu harus pergi sekarang. Aku, Lin Ming awalnya ingin mengatakan bahwa tabut harapan dapat menampilkan kekuatan terkuat di tangannya, tetapi mimpi ilahi tegas dalam keputusannya. Lin Ming, selama kamu hidup maka kamu akan menjadi ancaman terbesar bagi orang-orang suci. Dalam pertempuran ini, Anda tidak diperlukan untuk menunda waktu. Sebaliknya, kemunculanmu akan menyebabkan orang-orang suci mencoba membunuhmu tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar, menyebabkan efek kebalikan dari yang kami inginkan. Kata-kata impian ilahi disetujui oleh banyak orang Empyrean yang hadir. Lin Ming harus pergi. Tinggal tidak sebanding dengan biayanya. Lin Ming setuju. Setelah Divine Dream mengambil keputusan, pertemuan berakhir. Tabut harapan tetap berada di Gunung Potala. Lin Ming dan elit muda lainnya dibawa ke pegunungan belakang Gunung Potala oleh beberapa pemuda Empyrean. Di sini, ada kerumunan kapal roh, perahu roh, dan istana dewa. Bahkan ada burung roh yang terbang tinggi dan tunggangan lainnya. Setelah waktu singkat, Lin Ming dan yang lainnya akan menaiki kapal roh dan melakukan perjalanan ke alam semesta liar. Banyak orang yang berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Hei nak, umat manusia akan bergantung padamu. Saat Anda pergi ke alam semesta yang liar, pastikan Anda membantai sampai Anda mengguncang dunia. Fast Universe dengan ringan menekan dada Lin Ming. Lin Ming adalah elit muda yang muncul dari pertemuan bela diri pertama yang dikelola oleh Fast Universe dan Divine Dream, dia bisa disebut bagian dari garis keturunan mereka. Lin Ming memiliki segala macam perasaan mengalir dalam pikirannya. Dia tidak berbicara, hanya mengangguk dan membungkuk dalam-dalam pada Empyrean Fast Universe. Empyrean Fast Universe tidak pergi, dia memilih untuk tetap bersama impian ilahi. Dia adalah kawan seperjuangan Divine Dream dan juga teman lama. Dia juga berada di masa jayanya, namun dia tetap memilih untuk tetap tinggal karena dia percaya pada impian ilahi dan karena dia juga percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak berniat mati dalam pertempuran, tapi dia ingin berjuang untuk lebih banyak waktu demi kemanusiaan. Hanya dengan cara inilah dia bisa memberikan jawaban atas kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam ilahi. Perpisahan ini bisa disebut perpisahan hidup dan mati. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke kapal roh, tidak berbalik untuk melihat. Tapi saat Lin Ming melangkah ke kapal roh, ada sesuatu yang terjadi yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Seekor burung roh yang terbang di langit berhenti di atas kapal roh. Ia berputar, dan kemudian sehelai bulu jatuh dari burung ini, perlahan-lahan berkibar ke bawah. Bulu ini umum dan tidak bisa dibedakan dengan bulu biasa. Tapi saat jatuh di atas kapal roh, perlahan-lahan menempel ke permukaan dan kemudian meleleh ke dalam lambung kapal, menghilang dari pandangan. Bab 1927, Perpisahan. Alam semesta tanpa batas, ruang yang luas dan tak terbatas. Sebuah kapal roh besar dengan tenang melaju melintasi ruang berbintang. Kapal roh ini diberi nama, Epoch. Nama tersebut menandakan keinginan umat manusia untuk mengantarkan era baru, era di mana masyarakat mereka akan meraih kejayaan sekali lagi.
Selama perjalanan ini, Epoch harus melewati lebih dari selusin dunia besar alam ilahi sebelum akhirnya tiba di dunia kecil bernama Alam Blue Snow. Dunia kecil ini tersembunyi di dalam lautan bintang yang kacau balau. Tanpa koordinat dan panduan yang akurat, pada dasarnya mustahil menemukan daratan ini. Akhir dari Alam Blue Snow terdorong ke arah tembok ratapan dewa. Dan di balik tembok ratapan dewa ini terdapat alam semesta lain dari 33 surga, alam semesta yang liar. Karena tembok ratapan dewa yang memisahkan alam semesta liar tidak pernah melemah, alam semesta ini sudah lama tidak memiliki kehidupan humanoid cerdas yang menginjakan kaki di dalamnya. Beberapa bulan yang lalu, 20 manusia Empyrean dikirim ke alam Blue Snow untuk bergabung bersama dan membentuk koneksi melalui tembok ratapan dewa menggunakan keputusan Asura dan kemudian mempertahankannya. Setelah itu, para elit umat manusia melewati hubungan ini dan memasuki alam semesta yang liar. Mereka dengan cepat melaju menuju daratan terdekat, membangun markas mereka sendiri untuk mengembangkan daerah tersebut. Epoch adalah kapal roh harta karun tingkat Empyrean. Secara alami, kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan tabut harapan, dan dari awal hingga akhir, dibutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai tujuannya. Dan selama perjalanan jauh ini, banyak hal yang terjadi. Misalnya saja, perang besar antara para Empyrean yang tersisa dan para Sein. Di aula besar dalam Epoch, banyak elit muda berkumpul. Dragon Fang, Hang Qi, Xiao Moxian, Jun Blue Moon, Lin Ming, dan bahkan Smokeles Surgawi. Para elit muda ini telah bersatu kembali. Dulu pada pertemuan bela diri pertama alam ilahi, para elit muda ini berusia 20-40 tahun. Mereka sangat bersemangat saat itu, ingin mendaki ke puncak gunung tertinggi. Mereka menunjukkan kemampuannya di atas panggung arena. Mereka menarik perhatian kosmos dan menjadi terkenal di hadapan triliunan kuadriliun orang. Itu adalah saat yang luar biasa menakjubkan. Dan setelah 100 tahun hidup, mereka bersatu kembali. Meskipun mereka masing-masing membuat kemajuan besar dalam kekuatan mereka, mereka sebenarnya berkumpul dalam keadaan seperti itu. Menghadapi bencana besar di alam ilahi, mereka terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka dan menjadi buronan. Pada saat ini, Xiao Moxian sedang melihat keluar jendela kapal, menatap langit berbintang yang tak berujung. Dia mengusap perutnya, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke dunia yang tidak dikenal, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Tapi, yang bisa dia bersukacita adalah Lin Ming akan selalu ada di sisinya untuk menemaninya. Dia diam-diam menatap Lin Ming saat dia bermeditasi di aula besar. Xiao Moxian mengerucutkan bibirnya. Dalam bencana besar ini, Lin Ming hampir menjadi segalanya baginya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan para senior bangsaku dan Empyrean Divine Dream saat ini. Bisik Smokeles, sulit menenangkan hatinya. Di sampingnya, Hang Qi sedang berdoa sutra dan memutar manik-manik Buddha di tangannya, tenggelam dalam meditasi. Dragon Fang memeluk pedang hitamnya. Dia memegang sebotol anggur di tangannya dan diam-diam meminumnya. Pada suatu waktu, Dragon Fang mengisi secangkir anggur. Lalu dia diam-diam mengangkatnya ke udara dan perlahan-lahan menaburkannya ke tanah. Melihat ini, Lin Ming menghela nafas. Dia tahu bahwa Dragon Fang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Dalam pertempuran sengit antara manusia dan orang suci ini, mimpi ilahi, alam semesta luas, dan beberapa lainnya mungkin dapat kembali dengan selamat. Tapi para Empyrean yang lebih tua telah memasuki medan pertempuran dengan tekad untuk mati. Lin Ming berdiri dan berjalan ke Dragon Fang. Dia bergabung dengannya minum secangkir anggur. Namun saat ini, pikirannya menggigil dan dia hampir terjatuh. Kakak Lin, apa yang terjadi? Xiao Moxian telah melihat Lin Ming dan reaksinya yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Dengan kultivasinya, mustahil dia hampir terjatuh tanpa alasan sama sekali. Lin Ming, yang lain berdiri, semuanya menatap Lin Ming dengan prihatin. Sekarang adalah saat yang sangat menegangkan. Bahkan jika mereka melarikan diri ke alam semesta yang relatif aman, mereka semua waspada terhadap segala kelainan. Perubahan mendadak Lin Ming membuat mereka waspada. Aku baik-baik saja, Lin Ming melambaikan tangannya, kulitnya agak sakit. Baru saja, dia dengan jelas merasakan perasaan ilahi yang tak terlukiskan menyapu aula ini, hampir menyebabkan pikirannya jatuh ke dalam ilusi. Selama waktu ini pikirannya benar-benar kosong, dan dia merasa seolah-olah ada sehelai bulu yang jatuh ke lautan spiritualnya, perlahan-lahan tenggelam di dalamnya. Bulu ini sederhana seperti ayah biasa, tapi keanehan inilah yang membuat Lin Ming takut. Ini adalah gumpalan tanda indera ketuhanan seseorang. Dia telah dikunci oleh seseorang. Dan, yang paling mengejutkan Lin Ming adalah tidak ada orang lain yang mendeteksinya. Jika dia adalah satu-satunya yang merasakannya maka itu berarti perasaan ilahi ini kemungkinan besar ditujukan pada satu orang. Pikiran ini membuat telapak tangan Lin Ming dingin karena keringat. Belum lagi intensitas mengerikan dari perasaan ilahi itu, ada juga fakta bahwa perasaan ilahi pihak lain ini diam-diam telah menembus lapisan pelindung Epoch tanpa membuat khawatir banyak puncak Empyrean di dalamnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang Empyrean. Pesta lain ini, keilahian sejati. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh ke lautan es. Dia telah dikunci oleh dewa sejati. Ini adalah informasi yang sangat mengerikan. Tanpa kehadiran master puncak alam ilahi seperti mimpi ilahi, tidak ada seorang pun di seluruh kapal roh ini yang mampu bersaing dengan keilahian sejati. Terlebih lagi, tabut harapan pun tidak ada di sini.
Mereka bahkan tidak memiliki dekrit Asura yang dapat melukai dewa sejati. Dalam situasi ini, dikurung oleh keilahian sejati sama saja dengan dijatuhi hukuman mati. Apakah itu sengaja menargetkanku, atau itu penyelidikan yang tidak disadari? Anggota badan Lin Ming sedingin es. Dia tidak percaya bahwa ada dewa sejati yang lewat secara acak, kebetulan menggunakan akal ilahi mereka untuk menyelidiki kapal roh ini. Dengan kepastian 99%, pihak lain ini datang untuknya. Kakak Lin, apa yang terjadi? Xiao Moxian dengan cemas menatap Lin Ming, kekhawatiran memenuhi wajahnya. Dermawan Lin, apa yang terjadi tadi? Saat ini tidak ada gunanya menyembunyikan apapun dari kami. Kita semua harus berada di perahu yang sama. Semua kesulitan ini bisa diatasi bersama. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, maka ada juga para Empyrean di sini yang bisa membantu. Hang Qi perlahan berkata. Lin Ming menghela nafas dengan getir di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diperbaiki oleh seorang Empyrean. Saya baik-baik saja. Saya hanya merasakan firasat buruk yang kuat, seolah-olah sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi. Lin Ming akhirnya tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini karena dia tidak sepenuhnya yakin, dan juga karena tidak ada gunanya mengatakannya. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan Xiao Moxian dan yang lainnya panik tanpa alasan yang jelas. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan keilahian sejati. Itu sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa dia akan mati. Terlebih lagi, hal terburuknya adalah ketika keilahian sejati ini mengambil alih zaman, semua orang di kapal roh ini akan dikuburkan bersamanya. Kata-kata Lin Ming membuat semua orang setengah ragu dan setengah percaya padanya. Memang benar, ketika takdir seorang seniman bela diri terakumulasi hingga tingkat tertentu, mereka memang bisa mempunyai firasat aneh yang bisa membuat mereka terhindar dari bencana. Firasat sial Lin Ming barusan, mungkinkah ada masalah di garis depan? Apakah Empyrean Divine Dream mengalami kecelakaan? Awan suram terbentuk di hati setiap orang. Impian ilahi adalah pilar spiritual umat manusia. Jika dia binasa, belum lagi kehilangan kekuatan yang akan berarti bagi umat manusia, tetapi moral masyarakat akan jatuh ke tanah. Akhirnya kelompok itu terdiam. Selama waktu ini Lin Ming mencengkeram tinjunya, hati dan pikirannya tertusuk jarum, dipenuhi kegelisahan. Perasaan menakutkan itu seperti panggilan dewa kematian. Apakah itu akan terjadi lagi? Lin Ming berpikir. Dan memang, setelah 1/4 jam, perasaan mengerikan itu menyelimuti Lin Ming. Kali ini, perasaannya sangat ringan, seperti bulu yang dengan lembut melintasi pikiran Lin Ming. Namun tekanan yang diakibatkannya hampir menyebabkan lautan spiritualnya jatuh ke dalam kekacauan. Terlebih lagi, perasaan ini membawa serta niat membunuh yang samar dan jelas. Sehalus bulu, niat membunuh yang membuat seseorang tenggelam dalam keputusasaan. Keilahian sejati telah benar-benar mengunci dirinya. Bulu ini adalah tanda ketuhanan sejati. Kembali ke Akashic Dream Universe di dunia jiwa, Raja Dewa Brahmik Agung telah menggunakan metode serupa untuk menandai Lin Ming. Ini adalah teknik rahasia yang transenden. Ketika seseorang meninggalkan darah, kulit, rambut, atau bahkan barang-barang yang mereka gunakan sebelumnya, hal-hal tersebut akan ditandai dengan ciri-ciri vital mereka. Kemudian, dengan membayar harga yang cukup dan menggunakan sejumlah kekuatan jiwa, seseorang dapat mencari karakteristik penting ini di alam semesta yang luas dan menandai posisi orang tersebut. Di masa lalu, Raja Dewa Brahma Agung tidak mencari area yang terlalu luas. Itu normal jika Lin Ming ditemukan olehnya. Tapi kali ini, pihak lain dapat mencari seluruh alam ilahi dengan 3.000 dunia besarnya dan dunia kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan dan mengunci Lin Ming. Kekuatan supernatural seperti itu membuat Lin Ming tenggelam dalam keputusasaan. Astaga, apakah kamu benar-benar menginginkan akhir dariku? Saya telah memutuskan untuk mencapai puncak seni bela diri, namun saya harus binasa di sini. Lin Ming tersenyum ajaib. Orang-orang kudus sangat menghormatinya. Jika dia tidak salah maka orang-orang suci secara khusus mengirimkan dewa sejati untuk memburu dan membunuhnya. Saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan seorang Empyrean, tetapi sekarang musuh telah mengirimkan dewa sejati untuk membunuhnya. Mereka benar-benar telah meletakkan ibu kotanya. Mereka ingin memanfaatkan waktu sebelum dia tumbuh untuk menghapusnya dari keberadaan, selamanya menghilangkan masalah di masa depan. Lin Ming berdiri dengan linglung. Sejak dia menapaki jalan seni bela diri hingga sekarang, dia telah menghadapi kematian berkali-kali. Tapi, belum pernah dia merasa putus asa seperti hari ini. Lin Ming, kamu, tanpa asap, Hang Qi, Jun Blue Moon, dan yang lainnya semua memandang Lin Ming. Mereka merasa ada yang tidak beres. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu coba sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Lin Ming tiba-tiba tersenyum, senyumnya agak sedih. Maaf, aku rasa aku tidak bisa pergi ke alam liar bersama kalian semua dan membuka dunia baru. Apa? Beberapa kata Lin Ming membuat semua orang terkejut. Secara khusus, Xiao Moxian merasakan hatinya menciut. Mengapa? Air mata mulai muncul di sudut mata Xiao Moxian. Dia menggigit bibirnya dan menatap Lin Ming, suaranya bergetar. Lin Ming memandang Xiao Moxian, hatinya berduka. Dia tidak bisa tetap berada di kapal roh ini karena itu hanya berarti semua orang di sini akan mati sia-sia. Bahkan titik berkumpul umat manusia pun akan terungkap.
Dia ingin mengatakan bahwa dia telah dikunci oleh dewa sejati, tetapi ketika dia melihat mata Xiao Moxian yang berkaca-kaca, dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak ingin gambaran terakhirnya tentang Xiao Moxian sebelum dia pergi adalah gambaran dirinya yang sekarat di dalam. Selain itu, dia tahu bahwa jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, jika Xiao Moxian tahu dia pasti akan mati, dia tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Dia akan mati bersamanya. Akhirnya, Lin Ming berkata, ada beberapa hal yang harus saya tangani. Aku akan pergi dulu. Mendengar Lin Ming, tanggapan Xiao Moxian adalah dengan cepat bergegas dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia menggenggamnya erat-erat seolah melepaskannya berarti kehilangan dia selamanya. Bawa aku bersamamu. Xiao Moxian sudah memutuskan untuk tidak pernah melepaskannya. Dia memiliki firasat samar di benaknya bahwa setelah perpisahan ini, dia tidak akan melihat Lin Ming lagi. Lin Ming bisa merasakan Xiao Moxian dengan lembut gemetar di lengannya dan hatinya yang rentan. Dia tidak tahu apa rasa yang ada di hatinya, tapi akhirnya dia mendorongnya menjauh. Ekspresinya tegas ketika dia berkata, hentikan omong kosong ini. Anda tidak hanya tidak dapat membantu saya tetapi Anda hanya akan menyeret saya ke bawah. Jika demikian maka aku pasti akan mati. Kata-kata Lin Ming yang tidak berperasaan dan ekspresi tidak berperasaannya membuat Xiao Moxian tertegun. Elit muda lainnya juga tidak berdaya untuk melakukan apapun, tetapi mereka tahu sesuatu telah terjadi dengan Lin Ming. Hanya saja dia tidak mau memberitahu mereka. Jika Anda melakukan seperti ini, para Empyrean di dalamnya tidak akan setuju. Jun Blue Moon mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa alasan Lin Ming pergi adalah demi nyawa semua orang di dalamnya. Saat ini, tidak ada satupun dari kita yang takut mati. Apa yang telah terjadi? Dragon Fang menyatakan dengan cara yang lebih langsung daripada yang lain. Dia mengeluarkan pedangnya. Saya akan menjelaskan diri saya kepada para Empyrean yang membimbing. Jika saya pergi, masih ada kesempatan untuk hidup. Jika aku tetap di sini, aku akan mati. Lin Ming berbalik setelah dia berbicara. Untuk meninggalkan kapal roh dia perlu memberitahu para Empyrean di ruang kendali utama agar mereka bisa membuka pintu. Pada saat ini, Xiao Moxian memegangi Lin Ming sekali lagi. Big Brother Lin, Xiao Moxian sepertinya menghabiskan seluruh kekuatannya saat dia meraih tangan Lin Ming. Nada suaranya hampir seperti memohon. Apakah kamu ingat pesta panjang umur Kaisar Monster di mana putra keberuntungan Sein datang untuk melamarku, tapi kamu mengalahkannya dan malah menikahiku? Kamu dalam pesta umur panjang itu kuat, agresif, tak terhentikan. Banyak penguasa alam semesta yang ditindas oleh Anda. Dan itu juga merupakan hari paling bahagia dalam hidupku. Saya telah meninggalkan ras saya, meninggalkan kakek saya, dan memilih untuk mengikuti Anda ke alam semesta yang liar. Meski begitu, aku tidak pernah menyesali keputusanku, tidak sekalipun, karena bagaimanapun aku masih memilikimu, tapi, apakah kamu ingin aku kehilanganmu? Kata-kata Xiao Moxian seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Lin Ming. Tubuh Lin Ming bergetar, hatinya sangat sakit hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Dia menoleh ke Xiao Moxian untuk melihatnya menangis. Akhirnya, dia memeganginya. Dia membungkuk ke telinganya dan berkata dengan suara lembut, jaga anak kita. Itu adalah kelanjutan hidupku. Lin Ming tidak lagi menunggu. Dia melangkah pergi, meninggalkan duka dan mengguncang Xiao Moxian. Dia tak berdaya terjatuh ke dinding, menatap punggung Lin Ming saat dia menghilang ke koridor kapal. Lubang palka yang mengarah keluar dari epoch terbuka. Sosok lemah diam-diam berangkat dari kapal roh, menuju jauh keluar angkasa. Lin Ming tidak menyembunyikan apapun dari para Empyrean yang memimpin kapal dan menjelaskan semua yang dia bisa. Meskipun semua orang bersedia bergabung dengan Lin Ming dalam pertempuran penuh darah, mengorbankan semua orang tanpa alasan tidak ada artinya. Terlebih lagi, epoch yang ada di dalamnya adalah harapan masa depan umat manusia. Seperti ini, Lin Ming pergi. Dalam kosmos yang tak terbatas, bentuk Lin Ming tampak semakin kesepian. Hidup, sungguh kecil. Lin Ming melihat ruang tak berujung di sekelilingnya. Dunia ini akan ada selama puluhan miliar tahun atau bahkan triliunan tahun. Dibandingkan dengan alam semesta, hidupnya hanya sesaat. Bahkan semua penguasa sejarah yang tak tertandingi kini telah lenyap, berubah menjadi debu. Bertahun-tahun dari sekarang, apakah dia hanya akan menjadi sebutir debu? Babak 1928, Raja Dewa Bulu yang melonjak. Di ruang berbintang yang tak terbatas, Lin Ming mengeluarkan istana surgawi Primordius dari dunia batinnya. Ini adalah harta roh Empyrean yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius yang telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali sebelumnya. Dan pada saat ini ketika Lin Ming mengalihkan perhatian seorang suci divinity sejati sendirian, yang dia temani hanyalah istana Primordius. Lin Ming hanya memiliki puncak budidaya dewa suci tetapi dia sebenarnya dikejar oleh dewa sejati, ini sama dengan dijatuhi hukuman mati. Tapi Lin Ming belum menyerah. Sebenarnya dia sudah punya rencana untuk melarikan diri, tapi peringatannya adalah peluang keberhasilannya sangat rendah sehingga menyedihkan. Lin Ming tidak segera memulai rencananya. Sebaliknya, dia mengendalikan istana surgawi Primordius dan memulai perubahan besar dalam kehampaan. Dia ingin pergi sejauh mungkin dari epoch untuk menghindari membawa mereka ke dalam bencana. Kehidupan di kapal roh itu semuanya sangat penting bagi Lin Ming. Mereka bukan hanya harapan umat manusia,
tapi mereka juga adalah sahabatnya, istrinya, anaknya. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Epoch. Dia terbang jauh ke angkasa berbintang. Dan saat ini, hatinya tiba-tiba bergetar dan coraknya berubah. Saat itu, sebuah suara bergema di benaknya. Itu adalah suara seorang wanita, yang lemah dan dingin. Kamu, sepertinya kamu meninggalkan temanmu. Wanita misterius ini perlahan berbicara. Lin Ming kaget dan dia secara refleks mengertakkan giginya. Dia tidak menjawab. Dia tahu bahwa orang yang berbicara adalah dewa sejati yang sedang memburunya. Pihak lain ini adalah seorang wanita. Lin Ming mulai panik. Posisinya saat ini paling jauh beberapa miliar mil jauhnya dari Epoch. Jika wanita malaikat maut ini memilih untuk membunuhnya dan kemudian mengejar Epoch, dia pasti bisa menyusul mereka. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sepertinya kamu khawatir. Nada bicara wanita itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Apakah kamu mengkhawatirkan kehidupan temanmu? Saya cukup terkejut, hidup Anda sendiri berada dalam keadaan genting namun Anda masih memiliki pikiran untuk mengkhawatirkan orang lain. Anda meninggalkan kapal roh atas inisiatif Anda sendiri, apakah karena Anda ingin mengorbankan diri sendiri untuk menjamin teman Anda tetap hidup? Sulit bagi saya untuk memahami mengapa Anda mengambil keputusan ini, namun saya tetap mengagumi keberanian Anda dalam mengambil pilihan seperti itu saat ini. Untuk menunjukkan rasa hormat saya akan memberitahu Anda nama saya dipanggil Soaring Feather. Bulu melonjak. Raja Dewa Bulu yang melonjak. Lin Ming belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Hanya ada sejumlah kecil dewa sejati di 33 surga, namun hanya sedikit orang yang dapat menyebutkan jumlah pastinya. Kebanyakan dewa sejati berada dalam keadaan semi penyendiri dan semuanya merupakan eksistensi yang kuat dan mistis. Anda dapat yakin bahwa saya tidak tertarik membunuh yang lain. Alasan aku ada di sini hari ini adalah karena aku dipercayakan tugas ini oleh orang lain, dan tugas itu hanya untuk membunuhmu. Begitu kamu mati, aku akan pergi secara alami. Suara wanita itu bergema di telinga Lin Ming. Pikiran Lin Ming bergerak, seseorang mempercayakanmu dengan tugas ini. Ya, aku berhutang budi. Aku hanya tidak pernah berpikir bahwa mereka ingin aku membalasnya dengan memburu dan membunuh seorang Holy Lord. Ini sungguh sulit dipercaya. Aku mengerti, Lin Ming menghela nafas. Tidak semua orang suci Divinity sejati ingin menghancurkan umat manusia ke dalam tanah. Paling tidak, Epoch tidak akan hancur. Namun, Good Fortune Saint Sovereign sebenarnya telah memerintahkan bantuan dua dewa sejati, satu untuk memimpin pasukan ke alam ilahi dan yang lainnya untuk membunuhnya. Agar Good Fortune Saint Sovereign menganggapnya sebagai ancaman serius, Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Puncak Holy Lord yang diburu oleh dewa sejati hanyalah lelucon paling menggelikan di dunia. Lin Ming melambat dan akhirnya berhenti. Lin Ming terbang keluar dari istana surgawi Primordius dan menyimpannya. Kemudian, dia mengeluarkan token dari cincin spasialnya. Token ini sangat kuno dan banyak garis dan rune aneh terukir di permukaannya. Perintah Asura, wanita misterius ini sudah cukup dekat dengan Lin Ming sehingga dia bisa melihat setiap tindakan dan gerakannya. Selain itu, dia juga mengetahui token yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura di masa lalu. Rencana Lin Ming adalah melarikan diri ke Jalan Asura. Lalu, dia akan memasuki lembah kematian tragis. Masih lama sampai sidang terakhir dimulai lagi. Jika Lin Ming ingin menghindari wanita misterius ini maka hanya ada satu rute yang terbuka baginya, untuk terbang ke Tragic Death Valley. Tragic Death Valley adalah zona kematian. Bahkan jika puncak Empyrean masuk, mereka masih akan terjebak di dalam. Tapi bisakah keilahian sejati juga terjebak? Lin Ming tidak tahu apakah Tragic Death Valley bisa memiliki keilahian sejati. Bagaimanapun, 10 miliar tahun telah berlalu dan medan Gaia pasti melemah. Contoh yang paling mencolok adalah keputusan Asura yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Harta karun itu tidak mampu membunuh penguasa suci keberuntungan. Terlebih lagi, bahkan jika lembah kematian tragis dapat menjebak keilahian sejati ini, tidak diketahui apakah dia mengetahui situasi lembah kematian tragis. Jika dia memilih untuk mengikutinya ke dalam maka tidak masalah jika dia bisa muncul nanti, karena dia hanya akan dibunuh olehnya di dalam lembah itu sendiri. Mundur, bahkan jika Soaring Feather tidak mengejarnya, Lin Ming akan menjadi kura-kura di dalam toples setelah memasuki Tragic Death Valley. 1 tahun di luar setara dengan 10 tahun di dalam. Jika Tragic Death Valley diblokir oleh Soaring Feather, sampai kapan Lin Ming terpaksa tetap berada di dalam? Dalam pengasingan pintu tertutup dalam kegelapan, mustahil untuk berkultivasi ke alam ketuhanan sejati. Setelah luka Good Fortune Saint Sovereign disembuhkan dan dia membantai jalannya ke Jalan Asura, akankah Lin Ming, yang masih terdampar di Tragic Death Valley, masih punya cara untuk hidup? Segala macam pemikiran terlintas di benak Lin Ming. Selain itu, mungkin saja Lin Ming akan diambil alih oleh Soaring Feather sebelum dia memasuki Tragic Death Valley. Memikirkan hal ini, Lin Ming dengan getir menyadari betapa tipisnya harapannya untuk melarikan diri. Suara Soaring Feather God King bergema di lautan spiritual Lin Ming sekali lagi. Kamu mengeluarkan komando Asura, apakah kamu berencana memasuki Jalan Asura? Itu hanya berarti kamu akan mati lebih cepat. Jalan Asura bukanlah tanah terlarang. Selama ada komando Asura yang berfungsi sebagai pintu masuk, siapapun bisa masuk. Dan bagi dewa sejati yang dapat membuat koneksi melalui tembok ratapan dewa, keinginan untuk memasuki Jalan Asura jauh lebih mudah. Jika Lin Ming ingin melarikan diri ke Jalan Asura maka Soaring Feather God King akan mengejarnya.
Meskipun jalan Asura adalah dunia yang luas, namun jauh lebih kecil dari alam ilahi. Setelah Soaring Feather God King dan Lin Ming masuk bersama, jarak antara mereka akan diperpendek. Lin Ming tidak bisa memastikan di mana di jalan Asura dia akan dikirim, atau seberapa jauh dia dari Tragic Death Valley. Dia harus menentukan di mana dia berada untuk mengetahui di mana Tragic Death Valley berada. Namun, segalanya berbeda untuk Soaring Feather God King. Dia telah meninggalkan tanda keilahian sejati pada Lin Ming sehingga dia bisa mengejar langsung ke arahnya. Sebelum Lin Ming mengetahui semuanya, Soaring Feather God King mungkin sudah menghubunginya. Jika demikian, maka mungkin saja Lin Ming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tidak peduli betapa tidak menentunya hal itu, ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa diambil Lin Ming. Kalau tidak, dia hanya bisa memilih untuk mati. Dengan perintah Asura di tangannya, Lin Ming mulai menuangkan energinya ke dalamnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Menurut pengalaman Lin Ming sebelumnya dia hanya membutuhkan dupa waktu untuk memasuki jalan Asura. Tapi sekarang, 1/4 jam telah berlalu dan meskipun dia telah mengeluarkan energi yang sangat besar, tidak ada respon dari komando Asura. Lin Ming mengerutkan kening. Dia dengan liar menuangkan lebih banyak energi, tetapi komando Asura hanya sedikit berkilauan, tidak membuka saluran spasial sama sekali. Apa yang terjadi? Lin Ming bergumam, gugup. Apakah ada masalah dengan komando Asura atau ada batasan jumlah penggunaannya? Bukankah surga akan memberinya kesempatan kecil untuk bertahan hidup? Kirimkan aku, kirimkan aku. Lin Ming mencurahkan seluruh energinya, sama seperti saat dia mengoperasikan Asura Primal God Cannon. Tubuhnya, energinya, jiwanya, setiap kekuatannya meraung ke dalam komando Asura. Dia mengertakkan gigi saat tubuhnya bermandikan cahaya ilahi yang cemerlang. Sama seperti keputusasaan tumbuh di hatinya, pada saat ini, komando Asura bergetar dan kekosongan di belakang Lin Ming mulai terbuka. Seperti sepasang tangan besar yang terus-menerus memisahkan ruang, pecahan ruang runtuh dan tersebar, memperlihatkan saluran luar angkasa yang gelap gulita. Tidak diketahui kemana perginya saluran luar angkasa ini. Angin dahsyat dari ruang dan waktu badai bertiup dari dalam. Lin Ming tidak meragukan bahwa bahkan sebuah planet akan hancur berkeping-keping jika ditempatkan di dalamnya. Lin Ming langsung curiga, apakah ada semacam mutasi pada komando Asura? Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk ragu. Tidak peduli bahaya apapun yang ada di saluran luar angkasa, itu tidak lebih buruk daripada jatuh ke tangan wanita itu. Lin Ming terbang ke saluran luar angkasa. Namun, saat dia mendekatinya, gaya gravitasi besar seperti lubang hitam langsung menariknya masuk. Untuk sementara waktu, dunia menjadi terbalik. Lin Ming merasa seolah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Rasa sakit yang menyiksa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tingkat rasa sakit ini hampir membuatnya pingsan. Dia mengertakkan gigi, menggunakan kemauannya yang kuat untuk membuat dirinya tetap terjaga. Dia tahu bahwa pingsan di sini berarti semuanya sudah berakhir. Bab 1929.1a, Jebakan yang Indah. Di dalam kehampaan, badai mengerikan muncul. Lin Ming merasakan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya saat jaringan rasa sakit memancar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ming sudah bisa memastikan bahwa ada masalah dengan komando Asura saat dia menggunakannya untuk mengirimkannya ke jalan Asura. Mungkin karena dia telah mencurahkan terlalu banyak kekuatan atau mungkin karena hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan 3 Gio Kaisar yang dia kumpulkan, tetapi singkatnya, saluran ruang transmisi ini benar-benar berbeda dari apa yang dia alami di masa lalu. Terakhir kali dia memasuki jalan Asura, badai luar angkasa saat itu bahkan tidak 1/10 sekuat sekarang. Jika seorang seniman bela diri yang lebih lemah dari dirinya tersedot ke dalam badai luar angkasa ini, mereka pasti sudah menjadi daging giling. Peng! Dengan suara berdebar keras, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah memukul sesuatu yang keras, hampir pingsan dalam prosesnya. Sesaat kemudian, angin sejuk menerpa kulitnya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di dunia kelabu yang suram dan sunyi. Awan suram melayang tinggi di langit dan cahaya di sini redup. Bebatuan berserakan menutupi tanah. Batu-batuan ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama dan juga terlihat familiar. Saat Lin Ming melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa itu bukanlah batu melainkan loh batu yang hancur. Tulisan pada loh batu sudah lama rusak dan sangat aneh. Saat Lin Ming melangkah melalui tanah terpencil ini, dia merasa seolah-olah seluruh keberadaannya sangat ditekan. Di mana dia? Lin Ming tidak tahu di mana dia berada. Dia menyebarkan akal ilahi tetapi tidak dapat menemukan ujung dunia ini. Dia mengeluarkan perintah Asura dan melihatnya. Kemudian, dia menghirup udara ringan. Komando Asura yang tampak biasa itu telah retak menjadi 2, itu tidak dapat digunakan lagi. Apa yang sudah terjadi? Perasaan tidak masuk akal muncul di benak Lin Ming, seolah-olah dunia tempat dia berada adalah dunia nyata dan semua yang dia alami sebelumnya hanyalah ilusi. Dari pemeriksaan 7 rumah bela diri yang mendalam, turnamen besar 7 lembah yang mendalam, kedatangannya di benua iblis suci, pertemuan bela diri pertama alam ilahi, invasi para orang suci, sepertinya semua itu hanyalah mimpi. Pikiran membingungkan semacam ini membuat Lin Ming bingung. Tapi saat ini, pikiran Lin Ming bergetar. Dia merasakan perasaan lemah dengan lembut dan cepat melewatinya sebelum menghilang. Ini adalah perasaan ilahi Raja Dewa Bulu yang melonjak. Niat membunuh yang nyata dan mematikan menyebabkan Lin Ming menjadi tenang. Perasaan aneh seperti mimpi sebelumnya juga menghilang. Menenangkan diri,
Lin Ming mencari ke dalam dirinya dan melihat bahwa tanda ketuhanan sejati yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Bulu melonjak di dalam dirinya masih ada. Dia bahkan bisa merasakan hubungan spiritual antara dirinya dan Raja Dewa Bulu melonjak, dengan pengecualian bahwa hubungan ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seolah-olah dia dan Soaring Feather God King berada di dua dunia yang berbeda. Mungkin setelah beberapa waktu, dia akan menemukannya. Memikirkan hal ini, Lin Ming tersenyum kecut. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk hidup. Jika terjadi kecelakaan pada transmisinya, apakah ini masih Jalan Asura? Jika ya, di manakah letaknya di Jalan Asura? Mungkinkah ini, jauh di dalam kesunyian besar? Lin Ming memikirkan Grid Desolate di Jalan Asura. Dikatakan bahwa itu adalah tembok alami yang ada di antara Jalan Asura bagian dalam dan Jalan Asura bagian luar. Rumor mengatakan bahwa Grid Desolate di Jalan Asura tidak ada habisnya dan bahkan tidak ada puncak Empyrean yang berani memasuki kedalamannya. Namun, mengenai apa yang ada di kedalaman itu masih merupakan teka-teki. Meski begitu, mungkin bahkan kedalaman Grid Desolate tidak bisa menghentikan keilahian sejati. Di alam semesta ini sepertinya tidak ada apapun yang dapat menghalangi jalan ketuhanan sejati. Bahkan tembok ratapan dewa dapat ditembus jika dewa sejati membayar harga yang mahal. Tanda Soaring Feather God King tidak melemah sama sekali. Di dunia yang benar-benar aneh dan tidak dikenal ini, Lin Ming tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia mulai mencari tanpa tujuan di dunia ini, berharap menemukan perubahan yang menguntungkan. Namun, sepertinya dunia ini tandus tanpa akhir. Bahkan tidak ada sehelai rumput atau serangga kecil pun. Di dunia tanpa batas ini, Lin Ming berjalan sendirian. Cahaya lemah jatuh dari atas, menimbulkan bayangan panjang di tanah. Sosok mungilnya tampak semakin sunyi di dunia yang suram ini. Pada saat itu, Lin Ming benar-benar merasakan kesendirian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba merindukan Xiao Moxian, merindukan anaknya sendiri, merindukan Mu Qianyu, merindukan Qin Xingxuan, merindukan orang tuanya. Dia berjalan ke depan. Tanda keilahian sejati yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Bulu melonjak padanya seperti kutukan yang mematikan. Dari waktu ke waktu ia kuat, dari waktu ke waktu ia melemah, tetapi ia tidak pernah meninggalkannya. Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apakah Empyrean Divine Dream berhasil melarikan diri? Apakah Xiao Moxian dan anaknya tiba di alam liar dengan selamat? Di alam semesta yang berbeda, apakah istri dan anaknya akan hidup dengan baik? Kemanusiaan, apakah masih ada peluang bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan? Terhadap semua ini, pikiran Lin Ming dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia selalu memiliki kemauan yang kuat. Selama 150 tahun terakhir, bahkan di masa-masa tersulitnya dan bahkan ketika dia paling menderita, dia tidak pernah menyerah. Dia sangat mencintai kehidupan. Dia sangat ingin mencapai puncak seni bela diri. Dia merintis jalan ke depan, tanpa rasa takut. Dia berjuang untuk keluarga, teman, dan dirinya sendiri. Dia tidak tahu berapa banyak saingan yang dia kalahkan, berapa kali dia membalikkan keadaan. Xuan Wuji, Yang Yun, Tian Mingzi, Good Fortune Saint San, musuh-musuh yang kuat dikalahkan oleh Lin Ming atau dikalahkan olehnya. Satu demi satu, mereka menderita kekalahan di bawah tangan Lin Ming. Dalam kehidupan Lin Ming, dia jarang dikalahkan. Dia tidak pernah tersesat dan bingung seperti sekarang ini. Mungkin tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka juga memiliki sisi rapuhnya. Tidak peduli betapa hebatnya seseorang, akan selalu ada hari ketika mereka jatuh dalam kesusahan. Lin Ming terus berjalan, dan berjalan. Dia menemukan bahwa dunia yang suram ini tidak memiliki energi asal, dan bahkan energi diambil dari tubuhnya sendiri. Dia tidak tahu berapa hari dia berjalan. Karena energinya terus-menerus diserap oleh hutan belantara di sekitarnya, ia merasa lelah. Dunia ini sangat aneh. Dia bahkan tampak seperti manusia fana, rasa lapar dan haus menekannya dari segala sisi. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari habisnya energinya, jika tidak, dia tidak akan membutuhkan makanan dan air. Dia duduk di atas tablet batu. Tablet batu ini dingin dan bongkahan es menutupinya. Dia memecahkan sepotong es dan menaruhnya di mulutnya. Es yang mencair membawa rasa pahit tanah. Air membasahi tenggorokan Lin Ming yang kering, menyebabkan dia merasakan sesuatu yang agak familiar. Tapi saat ini, di cakrawala jauh, Lin Ming melihat bayangan seseorang. Pikirannya bergetar saat melihat ini. Dia bermunculan. Sosok orang ini dengan cepat menghilang. Tapi, Lin Ming bisa memastikan bahwa dia benar-benar tidak salah membaca. Terlebih lagi, sepertinya itu milik seorang wanita. Raja Dewa Bulu yang melonjak. Pikiran ini terlintas dalam pikiran Lin Ming tapi dia tidak bisa memastikannya. Namun dia tidak ragu-ragu. Dia langsung menuju ke arah bayangan orang ini. Dia tidak berlari liar dan tidak terbang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, perlahan-lahan mengeluarkan tombak naga hitam. Tidak peduli siapa dia, Lin Ming akan menghadapinya. Jika itu adalah Soaring Feather God King maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, ketika dia benar-benar sampai di cakrawala dan melihat apa yang ada di hadapannya, dia terkejut. Di depannya ada cermin raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Cermin ini menyerupai cermin es dingin yang dilihat Lin Ming di zona terlarang Asura. Tampaknya berisi dunia yang sama sekali berbeda. Dunia lain berisi bunga dan pepohonan segar, burung dan binatang. Itu sangat kontras dengan negeri yang suram ini.
Dan permukaan cermin ini adalah pintu masuk ke dunia lain. Kenapa ini seperti cermin es dingin yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster? Lin Ming tidak yakin apakah ini suatu kebetulan. Dia melangkah melalui cermin. Rerumputan yang subur dan segar tumbuh subur di bawah kakinya dan segala jenis tanaman roh bermekaran dengan cerah. Pelangi burung roh membumbung tinggi di langit biru. Kera abadi bolak-balik di hutan hijau. Sinar matahari yang cerah turun dari langit, berkilauan melintasi mata air roh yang gemericik dalam semburan cahaya keberuntungan. Lin Ming linglung untuk waktu yang lama. Meski perbedaannya hanya satu langkah, satu sisi adalah tanah mati dan sisi lainnya adalah surga. Dia sudah terlalu lama berjalan melewati hutan belantara. Saat dia melangkah ke dunia cermin ini dan merasakan udara yang kental dengan kehidupan, dia merasa seolah-olah semua yang terjadi seumur hidup yang lalu. Energi asal langit dan bumi telah kembali. Tubuhnya mulai secara spontan menyerap energi surga dan bumi yang kaya ini, terus memulihkan dirinya sendiri. Dia dengan rakus menghirup udara. Dia minum dari mata air roh dan memakan buah roh sampai kekuatannya pulih sepenuhnya dan perlahan kembali ke kondisi puncaknya. Dia berjalan ke depan. Dia ingin melihat siapa wanita ini. Dia tidak menemukan seorang wanita, tetapi dia melihat sebuah gunung. Dari puncak gunung ini, energi asal yang tak terbatas jatuh, seolah-olah itu adalah sumber energi asal di dunia cermin ini. Lin Ming memanjat, perlahan-lahan mendaki gunung. Di puncak gunung, dia melihat pohon dewa. Bab 1929.2b, Jebakan yang indah. Pohon dewa ini tidak memiliki banyak daun. Hanya satu cabang tua yang terentang, berputar seperti naga yang kuat. Di dahan ini ada dua buah aneh. Kedua buah ini memiliki tanda dao besar yang terkondensasi di dalamnya. Mereka tampak seperti buah dao berumur ratusan juta tahun yang telah mengumpulkan esensi dunia, menyebabkan seseorang ngiler saat melihatnya dan langsung ingin memakannya. Lin Ming tertegun untuk waktu yang lama. Ini adalah obat surgawi surga dan bumi yang lahir dari dunia aneh ini. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian mengulurkan tangan, ingin memetik buahnya. Namun saat dia mengulurkan tangannya, salah satu dari dua buah itu secara spontan terbang ke tangannya. Seolah buah-buahan ini ditakdirkan untuk bersama Lin Ming. Buah apa ini? Lin Ming tidak tahu apa ini, tapi dia yakin buah-buahan ini bukan masalah kecil. Itu benar-benar harta dunia yang murni. Jika dia harus mendeskripsikan nilai mereka, maka mereka setidaknya berada di puncak level ketuhanan sejati, atau bahkan, lebih tinggi. Mungkinkah ini sesuatu yang ditanam oleh Asura Roadmaster di masa lalu? Lin Ming tiba-tiba berpikir. Karena dia menggunakan komando Asura untuk datang ke sini, tidak aneh jika pohon buah ini ada hubungannya dengan Master Jalan Asura. Tapi pertanyaannya adalah, jika ini benar-benar pohon dewa yang ditanam oleh Master Jalan Asura, bukankah pohon itu sudah tumbuh di sini selama 10 miliar tahun? Apakah ada makhluk hidup yang bisa hidup lebih lama dari 10 miliar tahun? Lin Ming melihat buah di tangannya. Rune Grid Dao yang terkondensasi pada buah tidak mungkin palsu. Dia ragu-ragu dan kemudian menggigitnya. Pada saat ini dia tidak bisa memikirkan bagaimana menggunakan buah ini untuk alkimia, dia juga tidak bisa mempertimbangkan kekuatannya sendiri dan apakah tubuhnya dapat menahan memakan buah dao tersebut atau tidak. Dia sudah dalam keadaan putus asa. Dia sangat mengharapkan hasil yang baik, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Kulit buahnya sangat tipis dan dagingnya benar-benar transparan seperti agar-agar. Saat dia menggigitnya, makanan itu meleleh di mulutnya, sangat manis sampai-sampai membuat orang mabuk. Lin Ming bersumpah bahwa dia belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sebelumnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang rakus, tapi saat dia memakan buah ini dia berharap bisa menelannya. Setelah beberapa saat, Lin Ming selesai memakan buah ini. Dia bahkan menjilat jari dan bibirnya hingga bersih. Setelah itu, dia menunggu kekuatan buah itu muncul di dalam dirinya. Secara umum, semakin tinggi peringkat suatu material surgawi, semakin besar kekuatan yang akan dikeluarkannya. Jika seorang seniman bela diri tidak dapat menahan hal ini maka tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati. Ia berencana mencerna buah ini dan kemudian memetik buah kedua. Tapi, setelah menunggu waktu dupa, tidak ada kekuatan yang muncul dalam dirinya. Sebaliknya, Lin Ming merasakan tingkat kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Panas mengalir melalui dirinya, menyebar ke setiap inci tubuhnya, membanjiri meridian, daging, dan darahnya. Bahkan naik ke lautan spiritualnya, menyebabkan dia merasa mabuk dan mabuk. Tubuhnya menjadi semakin panas. Pikirannya menjadi pusing seperti baru saja meminum alkohol. Seluruh tubuhnya terasa nyaman. Dia ingin berbaring di tanah dan tidur. Di bawah pohon dewa ini, rerumputan yang lebat dan harum membentuk hamparan alami. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, hatinya dingin. Perasaan merayap menyelimutinya. Dia menoleh dan melihat bahwa hanya 3 kaki jauhnya, pada waktu yang tidak diketahui, seorang wanita telah muncul. Sepertinya dia sudah berdiri di sana sejak lama, dan karena Lin Ming telah memakan buah itu, dia tidak bisa mendeteksinya. Wanita ini berambut hitam dan wajahnya dibalut kerudung berwarna gelap, membuat orang tidak bisa melihat penampilannya. Matanya sedalam langit malam, begitu dalam sehingga seseorang bisa tersesat di dalamnya hanya dengan sekali pandang. Lin Ming ingin memfokuskan pandangannya pada wajah wanita ini, tapi saat dia melakukannya dia tidak bisa mempertahankan momen ketenangan singkat yang baru saja dia dapatkan.
Semburan panas dan rasa pusing yang membakar tubuhnya sekali lagi, memperlambat reaksinya dan bahkan membatasi indera ketuhanannya hingga 3 kaki dari tubuhnya, sehingga mustahil untuk membedakan siapa wanita ini. Raja Dewa Bulu yang melonjak. Lin Ming segera berpikir. Dia ingin menelusuri cincin spasialnya tetapi dia mendapati lengannya tidak mematuhinya. Apa yang sedang terjadi? Lin Ming memiliki firasat yang mendalam. Wanita ini sepertinya adalah wanita yang baru saja dilihatnya. Apakah dia sengaja membujuknya ke sini untuk memakan buah itu? Dari apa yang dilihat Lin Ming, buah ini seharusnya merupakan buah dao yang mengumpulkan esensi dunia selama 100 juta tahun, itu seharusnya bukan racun. Terlebih lagi, jika dilihat secara luas, meskipun buah dao ini adalah racun, itu pasti merupakan racun yang sangat berharga. Kenapa menyia-nyiakannya untuknya? Wanita berpakaian hitam ini jelas jauh lebih kuat darinya, jadi jika dia bisa dengan mudah membunuhnya, mengapa menggunakan racun? Segala macam misteri terlintas di benak Lin Ming. Dia merasakan kesadarannya menjadi semakin kabur, berputar-putar di sekelilingnya. Dia terhuyung-huyung, dan karena dia tidak mampu berdiri, dia merosot ke arah wanita berpakaian hitam. Emosi kompleks terlihat di matanya. Dia berdiri di sana seperti peri yang tersesat di dunia, tapi dia tidak menghindari Lin Ming. Saat Lin Ming hendak jatuh ke pelukannya, pada saat terakhir dia memegang bahunya, menggunakan dia untuk menopang dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, wajah Lin Ming hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Pada jarak sedekat itu, Lin Ming bisa mencium aroma wangi yang keluar dari tubuhnya dan melihat kedua pupilnya yang seperti danau musim semi. Hati Lin Ming bergetar. Kamu adalah Seng Mei. Lin Ming tercengang. Dari jarak sedekat itu, dia menyadari bahwa wanita ini sebenarnya adalah Seng Mei. Aura familiar ini dan mata familiar ini, dia tidak mungkin salah. Dan Raja Dewa Bulu melonjak seharusnya tidak bosan untuk mencoba menipunya dengan mengubah penampilannya menjadi seperti Seng Mei. Wanita berpakaian hitam itu menghela nafas ringan. Dia melepas cadarnya, memperlihatkan penampilannya yang tiada taraf, wajah yang bisa mempermalukan bulan dan meredupkan dunia. Lin Ming belum pernah melihat Seng Mei dalam jarak sedekat ini sebelumnya. Kulitnya sempurna-sempurna dan tampak samar-samar memancarkan sinar bulan. Matanya cerah dan dalam, seolah berisi bintang abadi. Dia adalah Dewi para Spiritas, seorang wanita yang tak tertandingi di dunia. Tubuhnya dipenuhi misteri, membuat seseorang selamanya tidak dapat melihat tujuannya. Namun di saat berikutnya, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Seng Mei melangkah maju dan lengannya dipelintir di bawah lengan Lin Ming, memegang erat dia. Untuk sesaat, sentuhan hangat seperti batu giok membelai dadanya. Aroma seorang wanita membuat pikiran terpesona. Belum pernah sentuhan seperti itu membuat Lin Ming begitu terkejut. Tapi Lin Ming tidak kehilangan akal. Dia secara naluriah ingin mendorong Seng Mei. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan para spirita, dia tahu bahwa Seng Mei bukanlah sekutu umat manusia. Kamu mengatur agar aku datang ke sini. Lin Ming tiba-tiba menyadari kemungkinan ini. Ketika terjadi kecelakaan dengan Komando Asura, alasannya bukan karena Giok Kaisar atau karena dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi, tetapi karena seseorang dengan sengaja memanipulasinya. Seng Mei tidak berbicara. Dia memegang Lin Ming dan melihat pohon buah misterius di belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan sisa buah terbang ke genggamannya. Melihat ini, pikiran Lin Ming menjadi dingin. Buah apa ini? Itu berasal dari reruntuhan alam purba, buah aneh dari jurang kegelapan. Di dunia ini unik, dao agung dunia terkondensasi di dalamnya, dan memakannya memiliki keuntungan besar bagi kultivasi dan fondasi seseorang. Tapi, ia memiliki daya tarik jahat yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Apa? Lin Ming gemetar. Jurang kegelapan. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tubuh jurang yang direbut Empyrean Primordius serta kelaparan keduanya berasal dari Dark Abyss. Dari tempat yang begitu jahat dan mengerikan, ada buah dao yang misterius. Apa yang disebut sebagai daya tarik iblis adalah Lin Ming tiba-tiba menyadari semakin sulit mengendalikan tubuhnya. Hasrat yang tak dapat dijelaskan muncul dari pinggangnya, mengalir deras dalam dirinya. Di dadanya, tubuh Seng Mei sepertinya mengandung pesona tak terbatas yang menyebabkan dia perlahan kehilangan akal sehatnya. Kau membuatku makan, afrodisiak. Lin Ming tidak berani mempercayai ini. Apa yang direncanakan Seng Mei? Dia dapat memastikan bahwa Seng Mei memiliki kekuatan yin murni yang sangat kuat. Melalui 7 reinkarnasinya, yin murninya tidak pernah diambil. Sebaliknya, ia berkumpul dan berkumpul, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika seseorang dapat mengambil yin murni Seng Mei maka itu akan menjadi keuntungan yang tak terbayangkan. Tapi Lin Ming tidak percaya bahwa Seng Mei akan bersedia menawarinya yin murni. Lalu apa yang terjadi? Lin Ming, aku minta maaf. Seng Mei berbisik ke telinganya. Kamu terlalu keras kepala, terlalu ulet. Jika kamu memilih untuk rela pergi bersamaku selama 100 juta tahun maka kamu tidak akan menjadi seperti itu. Aku sudah bilang padamu, kamu tidak bisa menang melawan mereka. Suara Seng Mei dipenuhi penyesalan. Adegan yang pernah ia gambarkan memang menjadi kerinduan di hatinya. Namun, karena penolakan Lin Ming, semua harapan itu memudar. Jika kamu ditakdirkan untuk dihancurkan, maka kamu mungkin juga dihancurkan oleh tanganku. Saat Seng Mei berbicara di sini, matanya mulai berkaca-kaca. Dia membuka bibir merahnya dan menarik napas ringan. Buah dao mistis di tangannya pecah, meleleh menjadi jus termanis yang mengalir ke mulutnya. Saat dia menelan buah ini,
panas membara juga meningkat dalam dirinya. Lin Ming tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mencoba segala yang dia bisa untuk menekan api hasrat dalam dirinya, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Godaan jahat ini terlalu kuat. Selain itu, ada hal lain, yaitu Seng Mei di dadanya adalah wanita sempurna, kecantikan yang tak tertandingi di alam semesta. Banyak pria yang tergila-gila padanya. Percuma saja, buah ini telah memadatkan dao agung dunia dan juga mengandung daya tarik iblis. Tidak ada yang bisa menolaknya, apakah itu kamu atau aku. Potensi buahnya belum sepenuhnya berkembang di dalam diri Seng Mei. Dia masih terjaga saat dia dan Lin Ming jatuh ke rumput lembut. Lalu, dia perlahan melepas pakaiannya. Pakaian hitamnya sangat kontras dengan tubuhnya yang tanpa celah dan sepucat batu giok putih. Kakinya yang panjang dan ramping, sosoknya yang sempurna, lekuk tubuhnya yang penuh, karismanya yang angkuh dan arogan, jari-jarinya yang lembut, setiap bagian dari dirinya bagaikan sebuah karya seni yang sempurna. Seng Mei yang telanjang menyatu dengan pemandangan sekitarnya, menciptakan salah satu gambar terindah di dunia. Sinar matahari yang hangat dan belang-belang menyinari sosok Seng Mei. Dengan ritme iblis, tubuhnya menjadi kabur dalam cahaya ini, menjadikannya dewi abadi. Dia belum pernah tampil telanjang di depan pria sebelumnya, tapi saat ini dia tidak malu sama sekali. Dia dengan lembut berlutut di samping Lin Ming dan menuangkan dirinya ke atas tubuhnya. Dia memeganginya dan perlahan menciumnya. Pada saat itu, perasaan yang tak terlukiskan melewati Lin Ming. Dia berusaha mati-matian untuk mendorongnya pergi, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkannya. Lengannya menyilang di bawahnya dan dengan lembut memeganginya. Tubuhnya yang panas membara menunjukkan respons yang keras. Yang kamu inginkan adalah jiwa abadiku. Lin Ming berjuang untuk berbicara. Kecerahan terakhir dalam pikirannya akan segera padam. Jika kamu sudah merencanakan ini maka, kenapa menunggu sampai hari ini? Kamu jelas bisa mengambil jiwa abadiku di dunia jiwa. Lin Ming terengah-engah. Karena Seng Mei menciumnya, kata-katanya menjadi tidak jelas. Seng Mei menggigit telinga Lin Ming. Nafas panasnya berhembus ke kulitnya, mengandung bujukan panas. Dia dengan lembut berkata, saya tidak ingin menjelaskan diri saya sekarang. Setelah hari ini, kamu dan aku akan berpisah selamanya dan ini akan menjadi kali terakhir kita bertemu. Ini juga akan menjadi saat paling intim dan tak terlupakan dalam hidup saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda karena hal itu akan mengganggu kami. Saya harap persatuan kita bisa menjadi sempurna. Saat Seng Mei berbicara, dia meletakkan tangan pucatnya di dadanya. Pakaian Lin Ming benar-benar lenyap, memperlihatkan tubuhnya yang kokoh dan berotot. Matanya basah oleh air mata dan dia dengan tenang berkata, Lin Ming, antara kamu dan aku, seharusnya tidak ada hasil seperti itu. Meskipun tidak ada yang dapat membalikkan apa yang telah dilakukan, di masa depan ketika aku sendirian, menjalani hari-hari yang panjang saat aku berjalan menuju ujung alam semesta, aku akan mengingatmu, dan aku akan mengingatmu yang masuk ke dalam hatiku. Saya akan menghargai kenangan ini selamanya. Bab 1930, Sumber Jiwa. Seng Mei perlahan melebur menjadi Lin Ming. Dia tenggelam dalam sentuhan hangat dan lembutnya yang tiada taraf. Lin Ming secara bertahap kehilangan dirinya. Buah iblis dari Dark Abyss ini mengandung kekuatan yang tak tertahankan. Apakah itu Lin Ming atau Seng Mei, tak satu pun dari mereka bisa menolaknya. Segera, mereka masing-masing melupakan permusuhan mereka. Ibarat sepasang kekasih yang telah lama berpisah dan bertemu kembali, mereka tak terpisahkan lagi. Suara Seng Mei mulai melembut. Napasnya juga bertambah cepat. Dia seperti kucing saat dia menggigit bahu Lin Ming. Kepribadiannya yang mulia dan acuh tak acuh telah sepenuhnya dibuang pada saat ini. Dia dengan ceroboh menggenggam sekeliling, menyibukkan dirinya dengan Lin Ming. Tapi sebelum semua ini dimulai, dia sudah memutar teknik rahasia kitab suci untuk menyerap jiwa abadi Lin Ming. Jiwa adalah fondasi seseorang. Karakteristik jiwa abadi sepenuhnya terkondensasi ke dalam jiwa Lin Ming sendiri dan terintegrasi erat dengan keberadaannya. Setelah diambil, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hidupnya akan layu dan kekuatannya akan menurun. Seperti ini, apalagi berkultivasi, dia tidak akan punya waktu hidup lebih lama lagi. Namun semua ini tidak terjadi seperti yang dibayangkan Seng Mei. Saat Seng Mei kehilangan kesadarannya dan berada di bawah kendali penuh nalurinya, saat dia terjerat dengan Lin Ming, untuk beberapa alasan, sedikit kekuatan jiwa Lin Ming tetap ada di dalam dirinya. Waktu perlahan berlalu. Keduanya benar-benar mabuk satu sama lain. Di bawah potensi buah Dark Abyss yang luar biasa itu, bahkan dewa sejati pun tidak dapat mempertahankan alasan mereka. Dengan budidaya Lin Ming, dia benar-benar kehilangan semua kecerahan dalam pikirannya. Dia dengan rakus membelai tubuh lembut Seng Mei, kebahagiaannya mencapai puncak. Jiwa mereka menyatu dan bahkan dunia batin mereka tampak menjadi satu. Di antara mereka berdua, mereka saling mengambil dan memperoleh satu sama lain berkali-kali. Sampai mereka berdua benar-benar kelelahan. Rasa kantuk yang berat melanda mereka. Seperti ini, keduanya tertidur lelap. Pada waktu yang tidak diketahui, Lin Ming merasakan tetesan air jatuh di wajahnya. Perasaan dingin menyebabkan dia perlahan sadar kembali. Tubuhnya terasa sangat lemah dan sakit kepala yang membelah melanda dirinya. Bahkan mengambil napas sederhana pun sangatlah sulit. Kekosongan yang mengerikan melanda Lin Ming. Matanya terbuka lebar, seolah dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya.
Jiwa abadi. Dia panik. Dia dengan cepat memeriksa dunia rohaninya dan hampir tercekik pada dirinya sendiri. Dalam pergolakan gairah, kekuatan jiwa sumbernya telah diambil dengan rakus oleh Zheng Mei. Tidak banyak yang tersisa. Bahkan api kehidupannya menjadi sangat lemah. Untuk sementara waktu, Lin Ming dipenuhi dengan kesedihan. Karena dia telah memakan buah jurang itu, pikirannya menjadi kabur dan dia tidak dapat merasakan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang setelah dia sadar sepenuhnya, dia bisa merasakan puncak rasa sakitnya. Jiwa adalah fondasi paling dasar dari seorang seniman bela diri. Bahkan bagi seniman bela diri yang mempraktikkan sistem pengumpulan esensi dan sistem transformasi tubuh, meskipun mereka tidak mengembangkan jiwa, sumber jiwa mereka masih sangat kuat. Ini karena seniman bela diri sistem pengumpulan esensi harus mengendalikan energi dunia dan seniman bela diri sistem transformasi tubuh harus mengendalikan tubuh dewa binatang yang tangguh, dan untuk melakukan ini mereka membutuhkan jiwa. Dengan kata lain, dukungan dari kemauan seorang seniman bela diri. Selain itu, jika seorang seniman bela diri ingin menahan serangan spiritual, mereka juga membutuhkan jiwanya. Sumber kekuatan jiwa seorang seniman bela diri mirip dengan api kehidupan mereka, itu adalah dasar kehidupan seorang seniman bela diri. Begitu mereka kehilangannya, itu berarti hidup mereka telah mencapai akhir. Lin Ming tanpa humor tersenyum. Dia berbalik dan melihat Zheng Mei berdiri tidak terlalu jauh. Saat ini, Zheng Mei sudah berpakaian sendiri dan bahkan menutupi wajahnya dengan kerudung. Ketenangan dan ketidakpeduliannya yang angkuh telah kembali, seolah-olah dia sama sekali tidak berhubungan dengan wanita yang penuh gairah dari sebelumnya. Lin Ming ingin berdiri, tapi karena kelemahan ekstrimnya dia tidak bisa bergerak. Lin Ming memandang Zheng Mei dan Zheng Mei memandang Lin Ming. Keduanya saling menatap, tidak ada yang berbicara lama. Rerumputan terasa dingin dan angin pegunungan bertiup melewati mereka. Di surga yang dikelilingi oleh pegunungan surgawi, Lin Ming dan Zheng Mei seperti pasangan yang ditakdirkan untuk saling mencintai dan membunuh satu sama lain. Di puncak gunung ini, saling memandang, pemandangan ini seakan membeku menjadi gambaran abadi. Akhirnya, Zheng Mei berbicara. Dia tidak lagi memandang Lin Ming tetapi pada dunia di bawah gunung. Dia berbisik, benci aku. Lin Ming tersenyum pahit. Apa alasanku membencimu? Jika bukan karena kamu maka aku pasti sudah dibunuh oleh Soaring Feather dan hanya menjadi mayat sedingin es. Faktanya, aku bahkan bisa mengatakan bahwa tanpamu aku tidak akan pernah meninggalkan dunia jiwa dan sudah mati di hadapan Raja Dewa Brahma Agung. Aku hanya membenci diriku sendiri. Aku benci betapa tidak bergunanya aku. Dalam bencana besar ini, saya bahkan tidak bisa menjadi gelombang kecil. Apalagi takdir umat manusia, aku bahkan tidak bisa mengendalikan takdirku sendiri. Sungguh, betapa menggelikannya aku. Suara Lin Ming sangat menyedihkan dan tak berdaya. Dia sangat menyadari bahwa ketika Soaring Feather God King mengejarnya, alasan dia datang ke dunia aneh ini adalah karena Zheng Mei. Namun, Zheng Mei tidak memiliki kemampuan ini. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Soaring Feather. Ini kemungkinan besar adalah pekerjaan Kaisar Jiwa yang memanipulasi hal-hal di balik layar. Kaisar Jiwa, apa yang dia rencanakan? Lin Ming tidak tahu, atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia tidak perlu tahu. Dengan hilangnya kekuatan jiwa sumbernya, api kehidupannya akan mulai melemah. Dengan kondisinya saat ini, Lin Ming tidak tahu bagaimana dia bisa menghentikan semua ini. Lin Ming berjuang untuk duduk. Dia bersandar di pohon jurang di belakangnya dan menatap Zheng Mei. Senyuman sedih tersungging di bibirnya. Saya pikir saya ingin pergi ke alam semesta purba, tetapi apakah Anda yang dengan sengaja membawa saya ke arah itu? Zheng Mei menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Saya sebenarnya ingin membujuk Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Saya tidak punya pilihan lain. Alasan aku membawamu ke alam semesta purba adalah karena aku ingin kau meninggalkan tempat itu, tapi, dia sudah menemukanmu, dan dia sudah ingin mendapatkan jiwa abadimu. Lin Ming secara alami tahu bahwa yang disebut, dia, adalah Kaisar Jiwa. Kenapa dia tidak melakukannya sejak awal? Mengapa dia menunggu sampai saya pergi ke alam semesta purba, berjuang dengan semua yang saya miliki, menunggu sampai saya kelelahan, hampir kehilangan semua harapan, sebelum dia bergerak melawan saya? Lin Ming berkata dengan marah. Matanya juga mulai memerah. Dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Semuanya telah dikendalikan oleh Kaisar Jiwa selama ini. Dia, terlalu lemah. Ini karena, saat kamu berada di dunia jiwa, jiwa abadimu tidak sempurna. Suara Zheng Mei terdengar sedih, sedikit kesedihan dan frustrasi di matanya. Apakah kamu tidak ingat? Dia berkata kepadamu bahwa hidupmu terlalu mulus. Meskipun Anda mengalami cobaan dan kesengsaraan, itu masih belum cukup. Anda belum mengalami kekalahan sejati dan perjalanan spiritual Anda belum lengkap, sehingga jiwa kekal Anda juga tidak stabil. Dia belum bisa melakukan apapun padamu. Jadi, ketika kamu meninggalkan dunia jiwa, dia berencana menggunakan tangan para suci untuk memaksamu ke tepi jurang. Jiwa Anda, dalam keputusasaan Anda, dalam ketidakberdayaan Anda, perlahan mulai berubah saat Anda menanggung kesulitan ini. Itu menjadi semakin stabil, dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak Anda temukan. Jika bukan karena hari ini aku menghancurkanmu, maka setelah mengalami semua ini kamu pasti akan membuat kemajuan yang lebih mengerikan, bahkan mungkin melangkah melampaui keilahian, menjadi eksistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam semesta ini. Tapi, tidak ada yang akan memberimu kesempatan ini.
Penguasa suci keberuntungan tidak akan melakukan hal itu, begitu pula dengan Kaisar Jiwa. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, salahkan era di mana Anda dilahirkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.